Legend of the Great Sage. Chapter 951. Li Qingshan dan Gong Yuan tiba di Sekte Racun Segudang bersama-sama. Malam itu sedalam air, dan aula utama bermandikan cahaya keemasan, membuat aula yang suram itu tampak seperti tanah suci agama Buddha. Biarawati ilahi dari Laut Selatan. Gong Yuan berkata, tidak pernah ada satupun murid Buddha sejati di selatan. Dalam ingatannya, hanya biarawati suci Laut Selatan yang memiliki cahaya dan sikap seperti itu, dan kehadirannya sangat mirip, namun sedikit berbeda. Tidak, Li Qingshan bergegas kembali, tetapi langkah kakinya tersendat. Ada apa? Ini adalah pertama kalinya Gong Yuan melihat keraguan seperti itu di wajahnya. Tidak ada apa-apa. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah dan tiba di aula. N kecil duduk di ujung lampu dan tersenyum begitu melihatnya. Dia bisa merasakan dengan jelas perubahan dalam kehadirannya. Jelas, dia telah mengalami kelahiran kembali di Nirwana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kekhawatiran. Apakah kamu baik-baik saja? Itu hanya masalah kecil. Apakah kamu baik-baik saja? Li Qingshan tersenyum. Keraguannya lenyap, dan dia memulihkan ketegasannya yang biasa. Meski dia bukan lagi anak yang bodoh, dia tidak pernah lupa memberi contoh padanya. Ya, N kecil mengangguk dengan lembut. Baik itu pertempuran antara Li Qingshan dan Martial Chief King atau Little N yang melawan invasi cahaya, semuanya cukup sulit. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka saling memahami dengan sangat baik. Tatapan Rusin berpindah di antara mereka dan dia menghela nafas dalam karena suatu alasan. Dia mundur dari aula dan kebetulan bertemu dengan Gong Yuan di pintu masuk. Dia membungkuk, tidak jauh dan tidak intim. Gong Yuan menatap Rusin dalam-dalam dan hanya mengangguk sedikit. Ini adalah kesombongannya yang biasa sebagai Ratu Merfolk. Rusin tersenyum dan merasakan hatinya menjadi cerah. Akan lebih baik jika keluhan mereka diselesaikan dan mereka tidak lagi berhubungan satu sama lain. Pada akhirnya, Gong Yuan tidak melangkah masuk ke aula utama. Dia menunggu di luar dan berpikir dalam hati, meskipun metode kultivasi kita cocok dan cocok untuk kultivasi ganda, jalan kita benar-benar berbeda. Dia tidak akan tinggal di Laut Selatan, dan aku tidak akan meninggalkan Laut Selatan. Akan sulit bagi kita untuk menjadi rekan Dao. Hanya orang-orang seperti mereka yang dapat dianggap sebagai sahabat Tao sejati. Li Qingshan mengeluarkan mayat Raja Bela Diri dan kaum iblis, menumpuknya di gunung. Bau darah memenuhi aula, dan ki iblis yang tersisa terpancar dengan kotoran. Di bawah penerangan cahaya Buddha, ki iblis menyebar, dan mayat kaum iblis menunjukkan tanda-tanda mencair. Ini berasal dari kontradiksi mendasar antara agama Buddha dan setan, yang saling memurnikan dan mencemari. Little N mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Ia memuntahkan untaian api sama di tulang putih yang sangat tipis, yang merayap ke dasar gunung mayat seperti ular yang merayap. Beberapa saat kemudian, api putih bersih dan transparan menyebar dari bawah ke atas, membakar gunung mayat itu. N kecil berjalan menuju puncak gunung mayat. Api sama di tulang putih menyala tanpa suara, seperti bunga teratai putih yang mekar sempurna. Namun, hal itu tidak menghasilkan reaksi yang intens dengan cahaya Buddha. Sebaliknya, ia perlahan-lahan meresap ke dalam, melahap cahaya Buddha seperti memintal sutra dari kepompong. Di dalam kobaran api, tulang-tulang putih N kecil berkedip-kedip di dalam pandangan. Di bawah kecantikannya yang luar biasa terdapat sekumpulan tulang yang layu. Itu jelas merupakan pemandangan yang mengerikan dari tumpukan mayat dan tulang-tulang putih, tetapi itu mengandung misteri agama Buddha yang tak terlukiskan. Itu menegaskan siklus kehidupan dan kematian dan keajaiban tertinggi dari siklus penampakan dan kekosongan. Itu menegaskan sekali lagi bahwa jalan tulang putih dan keindahan luar biasa memang berasal dari agama Buddha Ortodoks. Itulah sebabnya mengapa biarawati suci Laut Selatan tidak dapat segera melumpuhkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa meskipun kultivasinya dalam Vinaya sepenuhnya melampaui Little N, dan dia bahkan memiliki keajaiban hukum sila. Ini berawal dari perbedaan mendasar dalam kultivasi. Itu bukan perbedaan antara dia dan Little N, tetapi perbedaan antara dia dan Bodhisattva tulang putih. Jika kultivasi biarawati suci Laut Selatan sedikit lebih lemah, Sarira pasti sudah dilahap dan diubah oleh api sama di tulang putih dan keindahan luar biasa sejak lama. N kecil fokus menyebarkan metode kultivasi, dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Daripada menenangkan diri, lebih tepat mengatakan bahwa sebagian emosinya telah terekstraksi sekali lagi. Li Qingshan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap tumpukan mayat untuk waktu yang sangat lama di hadapan Little N. Dia mengerutkan alisnya dan tiba-tiba keluar dari aula. Ketika dia melewati Gong Yuan, dia berkata, istirahatlah dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. N kecil memandangi sosoknya yang tinggi dan dapat dengan jelas merasakan perjuangannya. Ada rasa kelembutan dan kepercayaan yang tak terhapuskan di hatinya. Qingshan, jangan merasa sedih untukku. Jadi bagaimana jika saya tanpa emosi? Jadi bagaimana jika saya tenggelam ke dalam jalur iblis? Aku akan selalu berada di sisimu sampai kehancuran tiba. Setelah memulihkan diri di Sekte Racun Segudang selama beberapa hari, Li Qingshan dan Gong Yuan berangkat lagi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun vitalitasnya telah pulih, ia tidak dapat menebus Nirvana Phoenix yang telah hilang dalam waktu yang singkat. Dengan kata lain, ia hanya memiliki 2 kesempatan lagi untuk terlahir kembali, dan ia akan langsung berubah menjadi telur pada kesempatan terakhir, kehilangan semua kecakapan bertarungnya. Dalam pertempuran melawan Raja Iblis, itu tidak ada bedanya dengan mati di tempat, jadi perjalanan yang akan datang akan menjadi lebih berbahaya. Ketika mereka hendak tiba di Gua Iblis berikutnya, Gong Yuan bertanya, apakah ini semua untuknya? Tidak, itu semua untukku, kata Li Qingshan. Dia tegas sekali. Dia juga membunuh tuannya untukmu. Mata Gong Yuan seperti es, memancarkan rasa dingin yang menusuk. Pasti sulit bagimu untuk bertanya sekarang. Li Qingshan tersenyum. Li Qingshan,
Aku mungkin setuju untuk membantumu, tetapi biarawati suci Laut Selatan telah menunjukkan kebaikan kepada kami para merfolk. Aku tidak akan pernah mempertaruhkan nyawaku untuk membantu seorang pembunuh ulung, kata Gong Yuan dengan tegas. Tidak seperti yang kau pikirkan, Li Qingshan memberikan penjelasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Benarkah itu? Ketika Gong Yuan mendengar bagaimana biarawati suci Laut Selatan bersedia mengorbankan nyawanya dan menuangkan seluruh kultivasinya ke dalam metode kultivasi Little N, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia bukan seorang penganut Buddha, jadi dia tidak dapat memahami apa arti jalan tulang putih dan keindahan luar biasa bagi biarawati ilahi di Laut Selatan, apalagi perasaan biarawati ilahi di Laut Selatan terhadap N kecil. Dia hanya menganggap ceritanya sulit dipercaya. Jika kau tidak mau membantuku, aku tidak akan memaksamu. Kembalilah ke Laut Selatan. Li Qingshan melambaikan tangannya. Kamu mau memerintahku? Li Qingshan tersenyum. Kalau begitu, silakan lawan aku lagi, Yang Mulia. Saya akan menerima permintaanmu. Di ujung lautan pepohonan, Ki Iblis melonjak ke udara, menghubungkan langit dan tanah. Keduanya terbang bersama. Segera, suara gemuruh yang keras terdengar, mengejutkan kawanan burung di hutan. Waktu berlalu begitu cepat. Dengan bekerja sama, mereka menyapu bersih 7 gua iblis besar di selatan dalam waktu 3 bulan, menewaskan 3 Raja Iblis. Untungnya, mereka tidak menghadapi lawan merepotkan lainnya seperti Martial Chief King. Meskipun dia memiliki beberapa trik aneh, sulit baginya untuk memblokir serangan langsung mereka. Namun, mereka masih membiarkan 4 Raja Iblis melarikan diri, atau lebih tepatnya, 5. Saat mereka bertarung melawan Raja Iblis lain di utara, Raja Iblis lainnya tiba-tiba muncul dari sarang iblis. Li Qingshan tergoda untuk bertarung sampai mati, tetapi Gong Yuan dengan keras kepala menolak, jadi yang bisa ia lakukan hanyalah mundur pada akhirnya. Sayangnya, saat itu, Li Qingshan telah menggunakan kesempatan keduanya untuk terlahir kembali di Nirvana. Dalam 2 pertempuran berikutnya, ia membiarkan 2 Raja Iblis lainnya melarikan diri karena hal ini. Chapter 952. Asap mengepul dan kabut mengepul. Di dalam danau yang luas, setan dan monster berenang ke sana kemari, tidak berani mengangkat kepala mereka. Di kedalaman danau, Gong Yuan merentangkan kedua lengannya dan berbaring dengan tenang di tengah danau. Ekor ikan biru rampingnya terentang dengan tenang dan bergoyang mengikuti ombak. Matanya yang biru tua menatap langit yang berawan dengan sedikit kelelahan. Bang, dengan baik, langkah kaki yang familiar melangkah di atas air, menciptakan gelombang demi gelombang saat mereka berjalan ke arahnya. Hujan turun, menimbulkan ribuan riak. Gong Yuan hanya menutup matanya seolah dia tidak ingin melihat orang itu. Di tengah hujan dan kabut, sesosok tubuh tinggi tegap dengan pedang panjang berjalan mendekat dan berjongkok di sampingnya. Rambut panjangnya yang merah tua jatuh di pipinya, tapi dia sepertinya tidak merasakannya. Kamu pasti cemas karena menunggu, kata Li Qingshan. Pertarungan sengit yang terus-menerus juga mewarnai dirinya dengan lapisan angin dan es, namun dia tidak terlihat lelah sama sekali dan masih penuh semangat juang. Dia baru saja kembali dari kultus racun segudang dan menyerahkan mangsa yang baru dipanen kepada N kecil. Meski mangsanya semakin berkurang, kondisi Little N semakin membaik, yang membuatnya merasa lebih lega. Dia dalam suasana hati yang baik dan bersiap untuk terus berjuang. Gong Yuan mengabaikannya. Dia bukan maniak pertarungan seperti dia dan tidak suka bertarung sama sekali. Dibandingkan dengan konsumsi kekuatan fisik, kelelahan mental lebih sulit dihilangkan. Jika Li Qingshan tidak membantunya menenangkan pikirannya dan menyingkirkan iblis batiniahnya melalui metode kultivasi ganda, dia tidak akan mampu menanggungnya. Selain saat dia pergi ke Martial Chief King, dia tidak mengikutinya kembali ke Myriad Poison Cult. Sebaliknya, dia secara acak menemukan sebuah danau untuk beristirahat dan menunggu. Tiba-tiba, wajahnya terasa hangat. Tangan Li Qingshan membelai pipinya yang dingin dan lembut dan berkata dengan lembut, Yuan, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Gong Yuan masih memejamkan matanya seolah sedang tertidur. Li Qingshan agak terkejut. Jika dia pernah mencoba ini sebelumnya, dia pasti akan langsung bereaksi, dia pasti akan menunjukkan rasa jijik dan hina yang besar. Itu berhasil setiap saat, tetapi dia tidak pernah menyangka itu akan benar-benar gagal kali ini. Sepertinya, dia sudah mengembangkan resistensi terhadapnya setelah mengalami begitu banyak hal. Dia tersenyum dan berbaring di sampingnya, menopang kepalanya dengan satu tangan. Melihat wajahnya, dia tiba-tiba merasa sedikit enggan. Seiring dengan membaiknya kondisi Little N, perjalanan ini akan segera berakhir. Kemudian dia akan pergi ke Qingzhou dan memulai perjalanan baru, dan Little N akan kembali ke Laut Selatan. Sejak saat itu, mereka akan dipisahkan oleh gunung dan sungai yang tak berujung, dan dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. 3 bulan yang mereka lalui bersama hanyalah waktu yang sangat singkat bagi para kultivator, tetapi mereka telah mempercayakan hidup mereka satu sama lain, berjuang bersama, hidup bersama, atau berkultivasi bersama. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya dan konflik yang telah mereka lalui. Bahkan Li Qingshan sangat terkejut bahwa mereka mampu bertahan sampai sekarang tanpa bubar. Ini bukan karena dia bersedia berkompromi dan mengikuti semuanya. Sebaliknya, menggunakan segala macam metode untuk menghilangkan ekspresi dinginnya adalah hobi besarnya. Oleh karena itu, dia menggunakan kata-kata untuk menyinggung martabatnya berkali-kali dan menggodanya ketika mereka sedang berkultivasi ganda. Dia marah bahkan memukulnya, tetapi dia tidak pernah mengatakan ingin kembali ke Laut Selatan. Dia sangat tersentuh, dan kemudian menjadi semakin tidak bermoral dan tidak pernah puas. Karena hati mereka terhubung melalui kultivasi ganda, dia tampaknya tidak terlalu membencinya. Apa artinya ini? Li Qingshan sedikit mengerti. Dia memeluknya dan memancarkan aura tenang dan tenteram. Riak menyebar, dan kemanapun perginya, permukaan danau menjadi sehalus cermin. Gong Yuan bergumam dan mengubah posisinya menjadi lebih nyaman.
Aura dingin dan bermartabat menghilang, dan dia tampak seperti putri duyung biasa. Rambutnya yang merah menyala dan rambut biru tua saling bertautan, saling bersandar. Wajah mereka berdua tampan, seperti pasangan yang sempurna, membentuk gambaran yang tenang dan indah. Li Qingshan menatap langit. Jika dia lahir di Provinsi Kabut, jika dia bertemu dengannya lebih awal, maka dia akan tetap tinggal di selatan dan laut selatan dengan damai, menjadi menantu Istana Kristal dan membantunya dalam memperkuat ras Merfolk. Jadi bagaimana? Mengatakan bahwa dia tidak bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati hanyalah argumen lisan. Sebenarnya, mengapa dia peduli? Dari awal hingga akhir, apakah pernah ada seorang wanita lajang yang menarik perhatiannya dengan sepenuh hati? Han Qiongzi memiliki orang tua dan klannya, Ye Liusu berfokus untuk menghidupkan kembali rasnya, dan Komandan Gu, yang pernah dia cintai pada pandangan pertama, masih terukir dalam benaknya dengan sikapnya yang luar biasa. Namun, dia benar-benar mempercayainya, dan dia bahkan tidak bisa berkata-kata karena kata-katanya. Murni sekali. Namun, tidak ada keraguan dalam hidup. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran tidak berguna ini. Dia tidak tahu seberapa besar dia bisa merasakan perasaan ini. Dia tetap diam sepanjang waktu seolah dia sedang tidur. Dia tidur nyenyak, hanyut bersama ombak sampai dia mencapai pulau terpencil di Laut Selatan. Kak, berhentilah membujukku. Aku sudah mengecewakanmu, tapi suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang kamu cintai, dan kamu tentu akan memahami perasaanku. Hari itu tidak akan pernah datang, karena aku tidak egois sepertimu. Jantungnya yang sedingin es melonjak seolah dia mendengar kutukan yang mengerikan, tapi apakah dia juga merasakan sedikit rasa iri dan antisipasi? Tidak, kami pasti akan melakukannya, karena kami sama persis. Setelah beberapa hari hujan terus-menerus, Gong Yuan tiba-tiba membuka matanya. Dengan mengayunkan ekor ikannya, dia melepaskan diri dari pelukan Li Qingshan. Dia merapikan gaunnya yang tidak kusut dan berkata kepada Li Qingshan dengan dingin, ayo pergi. Tidakkah kau akan beristirahat sedikit lebih lama? Tanya Li Qingshan. Tidak perlu, pertempuran terakhir akan segera terjadi. Ayo kita akhiri secepatnya agar aku bisa kembali ke Laut Selatan. Baiklah, Li Qingshan segera menenangkan diri dan duduk dengan menyilangkan kaki. Sosok kura-kura roh muncul di tubuhnya, dan dia meramal terlebih dahulu, Pertarungan ini akan sangat berbahaya. Petik 2. Pertarungan melawan Raja Iblis manakah yang tidak berbahaya? Belum lagi kamu tidak lagi memiliki kemampuan untuk dilahirkan kembali, jadi jelas akan lebih berbahaya. Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan kembali ke Laut Selatan. Apakah kamu enggan berpisah denganku? Li Qingshan berbaring dengan lengannya sebagai bantal dan berkata dengan penuh minat. Gong Yuan mencibir dan segera naik ke udara. Li Qingshan mengikuti dari belakang dan meraih tangannya, temani aku dalam perjalanan terakhirku. Jangan biarkan aku mengirimmu dalam perjalanan terakhirmu, kata Gong Yuan. Haha, dengan kamu mengumpulkan mayatku, apa yang perlu kutakutkan? Li Qingshan tertawa. Saat mereka berbicara, mereka menerobos awan, dan sinar matahari menyinari lautan awan. Gong Yuan menoleh ke belakang dan merasa sulit untuk melupakannya. Dia berpikir dalam hati, adik kecil, aku sebenarnya selalu mengerti perasaanmu. Seperti yang kau katakan, kita sangat mirip. Hanya ada satu perbedaan. Aku adalah kakak perempuan, sementara kau adalah adik perempuan. Kakak perempuan harus melindungi adik perempuannya, tetapi, dan daemon manusia bajingan ini 10.000 kali lebih buruk daripada pelahap api terkutuk itu. Ribuan kilometer jauhnya, di Gua Iblis, beberapa suara berbisik. Raja Dukun Pemakan Tulang, apakah kamu yakin mereka akan datang ke sini? Apakah kamu meragukan ramalan Raja Otak Meditatif? Hehe, aku tidak berani. Aku hanya bertanya, jangan khawatir, kita sudah menghilangkan cukup banyak tempat. Ini pasti akan menjadi langkah mereka selanjutnya, sekaligus langkah terakhir mereka. Ini semua adalah pengaturan Dewa Jahat Besar Qiongqi. Chapter 953. Di dalam kultus racun segudang, segunung mayat di bawah kaki N kecil menumpuk tanpa henti sebelum dilahap tanpa henti oleh api samadhi dari Waitebone. Hingga saat ini, tidak banyak yang tersisa. Dia berdiri di atas tumpukan mayat dengan spanduk laut darah di punggungnya. Dia memainkan tasbih tengkorak di satu tangan dan pedang pembunuh Buddha di tangan lainnya. Dia melantunkan kitab suci, terkadang menyanyikan nyanyian Devanaga, terkadang melantunkan teknik rahasia Vinaya, dan seterusnya. Cahaya Buddha kemasan terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak agung dan bermartabat. Akan tetapi, api samadhi tulang putih melilitnya, melilit dan tampak ganas. Dia menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Tampak ada kebaikan hati yang mendalam di wajahnya, tetapi setelah dia mati lebih dekat, dia tidak berekspresi dan tenang. Dia hanya fokus pada peredaran jalan tulang putih dan keindahan agung. Setelah 3 bulan kultivasi yang melelahkan, terus-menerus melahap dan mengubah 4 Raja Iblis dan banyak sekali iblis sebagai sumber daya, jalan tulang putih dan keindahan agung sudah hampir berhasil. Sebenarnya, jika bukan karena campur tangan biarawati suci Laut Selatan, dia pasti sudah bisa mencapai lapisan ketiga dan menjalani kesengsaraan. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Ini akan memungkinkannya untuk memiliki akumulasi yang lebih dalam, yang akan meningkatkan peluangnya untuk melampaui kesengsaraan, dan kekuatan yang akan diperolehnya juga akan menjadi lebih kuat. Pada saat gunung mayat itu terbakar habis, cahaya kemasan dan api samadhi tulang putih telah mencapai keseimbangan yang rapuh. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit sumber daya untuk menghancurkan keseimbangan itu, dan kemudian mereka akan dengan cepat melahap kekuatan biarawati suci Laut Selatan. N kecil melihat ke arah timur. Li Qingshan ingin pergi ke sarang iblis terakhir. Li Qingshan berdiri diam dan berhenti di tepi rawa. Sarang setan berjarak kurang dari 100 mil jauhnya, tetapi sarang itu sudah berada tepat di depannya.
Ki iblis membumbung tinggi ke angkasa, menghubungkan surga dan bumi. Awan setan menutupi langit dan menutupi matahari. Ini adalah pemandangan yang sudah biasa dia lakukan. Ada apa? Gong Yuan berhenti di udara di atas awannya. Melihat ekspresi seriusnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukan apa-apa, mari kita amati dulu. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah terkalahkan. Jangan bertemu dengan dua Raja Iblis lagi dan sia-siakan perjalanan kita. Li Qingshan tersenyum padanya. Tepat saat dia hendak memasuki rawa dan melangkah ke medan pertempuran terakhir, sebuah pikiran melintas di benaknya, tetapi pikiran itu cepat berlalu, dan dia tidak dapat memahaminya. Akhirnya, kau sedikit membaik. Gong Yuan berbaring di atas awan dengan anggun. Ia meletakkan dagunya di atas tangannya dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Namun, senyum itu lebih seperti ejekan daripada pujian. Aku hanya berpikir kamu terlalu lemah. Aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan jika menghadapi lawan yang terlalu kuat. Li Qingshan mengerutkan bibir dan melambaikan tangannya. Cahaya mistik menerangi segalanya. Potongan cangkang mendalam penyuruh terbang keluar, terus-menerus menata ulang dirinya dan menerangi gua iblis di kejauhan. Demon Fog yang tak terhitung jumlahnya memindahkan pilar-pilar batu seperti semut, membangun 12 formasi iblis benteng yang tidak menyenangkan. Menurut Gong Yuan, formasi ini sangat populer di domain iblis. Namun, 9 provinsi tersebut bukanlah wilayah iblis, sehingga ditindas oleh hukum dunia yang tidak terlihat, itulah sebabnya pengaruhnya hanya biasa saja. Jika 12 Raja Iblis bergabung untuk mengaktifkannya, kekuatannya akan mengguncang bumi. Namun, hanya ada 12 komandan iblis di sini. Meskipun ada sedikit lebih banyak pilar batu, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Gambar itu melintas melewati pilar batu dan tiba di sumber Ki Iblis. Gua iblis itu bahkan lebih besar dari sebelumnya, memuntahkan Ki Iblis yang melonjak. Tepinya yang tidak beraturan masih tampak tajam dan tiba-tiba, sangat bertentangan dengan lingkungan sekitar. Rasanya seperti seorang anak nakal yang menggunakan pisau serbaguna untuk mengukir sebuah lukisan terkenal secara sembarangan. Di tengah gelombang Ki Iblis, banyak sosok raksasa terlihat samar-samar. Mereka seperti ular besar, memancarkan aura yang menakutkan. Begitu banyak Raja Iblis. Li Qingshan terkejut. Sekilas, setidaknya ada 6 atau 7 di antaranya. Kamu salah. Hanya ada 1. Gong Yuan tiba di samping Li Qingshan di atas awan dan menunjuk ke sudut gambar. Li Qingshan juga melihatnya dengan jelas. Ternyata, semua ular besar itu memiliki tubuh yang sama. Itu adalah Hydra, tapi dia tidak rileks sama sekali. Hydra juga merupakan binatang eksotis yang legendaris. Garis keturunannya berasal dari binatang suci, Jiuying. Setiap kepala memiliki kekuatannya sendiri, dan setiap kepala setara dengan kehidupan. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus menghancurkan ke-9 kepala itu. Namun, kemampuan regenerasinya sangat mengejutkan. Bahkan jika kepalanya dipotong, ia akan tumbuh kembali dengan sangat cepat. Jika itu benar-benar seekor Hydra, maka akan sangat sulit untuk memenangkan pertempuran ini. Ekspresi Gong Yuan tampak tegas. Li Qingshan sedikit mengangguk. Jika pada awalnya, mereka pasti percaya diri dalam menghadapi Raja Iblis manapun, tapi saat ini, mereka tidak dalam kondisi puncak. Membunuh binatang eksotik seperti itu akan sangat sulit dan berbahaya. Inti permasalahannya adalah apakah ini seekor Hydra atau hanya bentuk iblis aneh dari Raja Iblis. Jika yang pertama, maka mereka harus bersiap untuk mundur. Para Raja Iblis yang bersembunyi di kedalaman sarang iblis dan dekat dengan alam iblis turut berdiskusi secara intens. Raja Otak Meditatif, mengapa kau membiarkan Raja berkepala 9 berada di sana? Kau membuat mereka takut, dua Raja Iblis bertanya bersamaan. Suara mereka adalah suara seorang pria dan seorang wanita, tetapi anehnya, suara mereka saling tumpang tindih. Raja berkepala 9 selalu ditempatkan di sini. Tentu saja, itu masih dia sekarang. Dia bukan Hydra sungguhan, sepadan dengan usaha orang itu. Cangkang kosong. Raja Otak Meditatif, kudengar kau melarikan diri saat melihat pertempuran itu dan menyerahkan sarang iblis. Beraninya kau mengatakan bahwa aku adalah cangkang kosong. Hehe, aku tahu betul apakah aku bertarung atau tidak. Berdasarkan perhitunganku, jika kita tidak ada di sini hari ini, kalian tidak akan bisa lolos dari kematian. Diam. Apa? Menurutmu kamu lebih kuat dari Martial Chief King? Saat nama Raja Bela Diri disebutkan, semua Raja Iblis terdiam. Bahkan di antara Raja Iblis, Raja Bela Diri terkenal karena kekejamannya. Tidak banyak orang yang memiliki kepercayaan diri untuk menjadi lawannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan, dia sangat dipercaya oleh Kaisar Iblis, karena telah dipanggil kembali ke wilayah Iblis beberapa kali. Awalnya, mereka mengira dia akan mampu menunjukkan kehebatannya dalam pertempuran ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia akan mati secepat ini. Berhenti, kalian berdua. Sekarang bukan saatnya untuk pertikaian internal. Raja berkepala 9, kami tidak hanya di sini untuk membalas dendam, tapi kami juga di sini untuk rencana Dewa Jahat Besar Kyongki. Tidak apa-apa jika Anda mencegah kami membalas dendam, tetapi jika Anda merusak rencana Dewa Jahat. Raja pemakan tulang, jangan berani-berani memanfaatkanku. Cepat atau lambat aku akan mengunyah tulangmu. Raja berkepala 9 berkata dengan kejam, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Jika penyergapan ini gagal karena dia, maka Dewa Jahat Besar Kyongki tidak perlu melakukan apapun. Raja Iblis di bawah yang telah sangat menderita di tangan Li Qingshan dapat mengulitinya hidup-hidup. Raja Otak Meditasi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Dukun Pemakan Tulang mengabaikan gertakan dan ancaman Raja berkepala 9 dan mengalihkan pokok bahasan. Raja berkepala 9, tunjukkan pada mereka apa yang kau buat. Perintah Raja Otak Meditatif. Hehe, tunjukkan pada mereka sampah macam apa kau ini.
Kamu, pantas mati. Semua komunikasi mereka bersifat rahasia dan cepat. Butuh waktu lama untuk mendeskripsikannya, tapi semuanya terjadi dalam sekejap mata. Di tepi rawa, Li Qingshan baru saja hendak menguji air dari jauh dan mundur jika dia gagal ketika suara gemuruh terdengar dari kedalaman rawa. 9 kepala ular itu menjulang tinggi ke udara seperti gedung pencakar langit, memancarkan ki iblis yang melonjak. Mata ular itu menatap ke atas, dipenuhi rasa dingin dan kebencian. Chapter 954. Li Qingshan meraih tangan Gong Yuan dan melompat ke udara, memberi kekuatan pada Heart of the Abyss. Sepotong kekuatan gelap dari Ruins End meluas, menyelimuti mereka berdua dan mengambil bentuk kura-kura roh. Ia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya dengan cara yang sangat realistis. Salju yang mengambang, Gong Yuan bernyanyi tanpa suara. Gumpalan awan muncul, terus menyebar dan meluas. Warnanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan saat berubah menjadi hitam pekat, mereka sudah menyelimuti separuh langit. Kepingan salju tebal melayang turun. Li Qingshan menggunakan metode penekanan laut milik penyuruh untuk membantu Gong Yuan menstabilkan pikirannya. Dia mengendalikan kekuatan dahsyat dari ujung kehancuran dan mendorong kekuatan teknik itu hingga batasnya. Mereka sudah sangat akrab dengan taktik ini. Tujuan mereka adalah menghancurkan formasi iblis benteng 12 dari Ominos terlebih dahulu, dan baru setelah itu mereka bisa melawan Raja Iblis. Salju berjatuhan, menimbulkan riak-riak di udara bersama Ki Iblis. Menghancurkan formasi tersebut awalnya membutuhkan banyak usaha mental dan fisik, tetapi mereka memiliki Heart of the Abyss, yang memungkinkan mereka menyerap kekuatan dari Ruins End tanpa henti, itulah sebabnya mereka berhasil berkali-kali. Mendesis. Raja berkepala 9 itu mengangkat 9 kepala ularnya, mendesis dan meraung ke langit bersamaan. Di dalam ki iblis yang melonjak, 9 aliran berwarna abu-abu kecoklatan mengalir ke udara, berputar-putar menuju kura-kura roh. Aliran yang bergelombang itu mengandung ki iblis yang kuat dan busuk, yang dapat mencemari senjata dan bahkan jiwa. Itu bahkan lebih efektif terhadap para kultivator di dunia ini. Menatap aliran sungai yang bersiul, Gong Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyuman yang tidak terdeteksi. Bukan hanya itu palsu, tapi kebetulan juga kami balas. Sepertinya pertempuran terakhir akan lebih mudah dari yang saya bayangkan, kata Li Qingshan. Aliran sungai tiba 30 meter sebelum penyuruh. Penyuruh membuka mulutnya dan menyemburkan udara dingin bercampur butiran salju. Pada saat itu, ke-9 aliran sungai itu membeku. Sungai es berwarna abu-abu itu melintasi cakrawala dan retak, jatuh dari langit dan menimbulkan gelombang air berlumpur di rawa. Pada saat ini, 12 formasi iblis benteng yang tidak menyenangkan di bawah telah dilemahkan hingga batasnya. Ribuan kelompok setan telah dibekukan. Mereka bisa langsung menyerang dan membunuh Hydra palsu itu sekarang. Pandangan Li Qingshan terus menyapu ke sekelilingnya saat dia tenggelam dalam pikirannya. Ada apa? Tanya Gong Yuan. Bukan apa-apa. Mungkin karena selalu terlalu sulit. Aku tidak terbiasa setelah tiba-tiba menjadi mudah. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Kura-kura roh itu tidak menunjukkan tanda-tanda peringatan apapun. Seluruh proses pertempuran itu tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi dia hanya merasa ada sesuatu yang aneh. Di sarang iblis, para Raja Iblis tengah mendiskusikan pertempuran di atas. Raja otak meditatif benar. Raja berkepala 9 hanyalah cangkang kosong. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Bahkan Raja Bela Diri bukanlah tandingannya, apalagi dia. Baiklah, jangan bicara lagi. Kita tunggu saja mereka turun dan membalas dendam bersama. Formasinya sudah rusak. Kenapa dia belum turun? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Tidak mungkin, ini sarang iblis, ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari sisi lain. Terlebih lagi, kedua dunia itu terhubung, dan misteri surga sangat kacau. Tidak peduli seberapa tajam inderanya, dia tidak dapat merasakan apapun. Mereka di sini, mereka di sini. Di tengah-tengah percakapan yang dipenuhi dengan keheranan dan kebencian, kura-kura roh turun dari atas, menyapu badai salju dan menyerang Raja berkepala 9. Tubuh Raja berkepala 9 itu sebesar gunung. Kulitnya yang berwarna coklat keabu-abuan tidak rata dan dipenuhi duri. Dibandingkan dengan dia, Dark Black Spirit Turtle jauh lebih kecil, tapi juga jauh lebih halus dan elegan. Namun, 9 kepala ular itu mau tidak mau menyusut kembali. Ketakutan juga muncul di mata dingin mereka. Mereka memuntahkan aliran air keruh dengan lebih ganas lagi dalam upaya menghentikan penyuruh mendekati mereka. Aliran air keruh itu meletus seperti banjir gunung. Aliran air itu sangat mengejutkan, tetapi aliran air itu membeku begitu mendekati kura-kura roh itu. Kura-kura roh itu menerobos es di sepanjang jalan, memenuhi udara dengan debu es berwarna abu-abu. Meskipun Raja berkepala 9 memiliki garis keturunan ular berkepala 9, ia hanya bisa memuntahkan aliran darah yang keruh. Ia tidak bisa seperti ular berkepala 9 yang sebenarnya, di mana setiap kepala memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang setelah ia sepenuhnya ditekan oleh kura-kura roh, ia tampak sangat tidak berdaya. Namun, inilah efek yang diinginkan oleh Raja Iblis yang memasang jebakan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Li Qingshan melangkah ke dalam perangkap kematian selangkah demi selangkah. Dia mencoba melarikan diri. Li Qingshan agak terkejut. Raja berkepala 9 sebenarnya menolak untuk melawannya. Dia berbalik dan lari ke gua iblis. Meskipun aliran keruhnya dapat ditekan, tubuhnya yang tangguh saja sudah cukup baginya untuk melawan lawan manapun, namun dia sangat lemah. Li Qingshan hendak menyerbu dan menghancurkan gua iblis itu dengan pukulannya untuk melihat apakah dia bisa menahan Raja berkepala 9 di sini, atau setidaknya sebagian darinya. Ekspresi Gong Yuan berubah. Dia mundur dengan cepat bersamanya. Ini penyergapan. Ledakan. Pilar ki iblis menerobos rawa dan terhubung dengan awan iblis. Total ada 12 pilar seperti itu, membentuk formasi iblis 12 benteng yang sangat dikenal Li Qingshan.
Namun, formasi itu sangat besar dan menyelimuti mereka. Dalam sekejap, pemandangan di hadapan mereka berubah. Rawa itu lenyap, dan hanya tersisa pusaran ki iblis yang menekan dari segala arah. Kura-kura roh itu pun terpelintir. Li Qingshan merasa seolah-olah dia sedang bergerak maju melalui lautan magma. Menatap ke atas, 12 ki iblis berubah menjadi 12 dewa iblis besar dengan berbagai bentuk dan ukuran. Mereka tampak seperti manusia dan binatang, berkumpul dan menyebar saat mereka menatap mereka. Meskipun mereka bukan makhluk hidup yang sebenarnya, aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Ada yang sombong, ada yang dingin, ada yang pemarah, dan ada yang serakah. Keberadaan Qiongqi samar-samar terlihat di antara mereka. Dia membelalakan matanya dan melemparkan tatapan ingin tahu. Bahkan ada sedikit kenaifan dan ketakutan di dalamnya. Itu seperti anak kecil yang melihat seekor semut. Pada saat berikutnya, seekor macan tutul akan turun. Mungkin itu akan menghancurkan mereka dengan jari-jarinya, atau mungkin itu akan terbakar dengan api. Itu akan membantai mereka tanpa mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Li Qingshan menarik pandangannya dan melihat ke bawah. Ki iblis yang keluar dari gua iblis bahkan lebih bergejolak, seolah-olah telah berubah menjadi pusaran air. Keraguan di hatinya tiba-tiba hilang, dan dia bahkan tiba-tiba menyadari sesuatu. Raja berkepala 9 berhenti melarikan diri dan memutar 9 kepalanya untuk menatapnya dengan dingin. Di tengah tawa yang dingin, menyeramkan, dan aneh, Raja Iblis muncul dari gua iblis satu demi satu. Yuaner, banyak teman lama yang datang hari ini. Sudut bibir Li Qingshan bergerak-gerak. Selain Raja Dukun Pemakan Tulang, dia telah melihat semuanya sebelumnya. Mereka adalah 5 Raja Iblis yang pernah dia lawan di masa lalu. Ditambah dengan Raja berkepala 9, totalnya ada 7. Dengan 7 Raja Iblis yang bekerja bersama, berapa banyak orang di 9 provinsi yang dapat menghentikan mereka? Mereka juga lengah, jadi mereka sudah berada dalam kesulitan. Peringatan kura-kura roh itu meroket, mencapai puncaknya, tetapi sudah terlambat. Wilayah sekitar sudah ditutup. Bisakah kau melewatinya? Hati Gong Yuan langsung hancur. Dia sedang tidak ingin bercanda. Bisa, tapi mereka tidak memberi kita kesempatan. Tentu saja, kamu tidak bisa mengatakan sesuatu seperti, terakhir kali, dengan sembarangan. Ketika Li Qingshan melihat teman-teman lamanya, dia mengerti. Berbagai kemampuannya bukan lagi rahasia dalam pertempuran berturut-turut. Karena mereka telah bersusah payah membujuknya, mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Para Raja Iblis bersikap tenang dan kalem. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Masih ada satu kesempatan lagi, kata Gong Yuan setelah terdiam sejenak. Kesempatan apa? Saya dapat membantu Anda menghentikan mereka. Apakah kamu serius? Li Qingshan mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa kuat Gong Yuan, dia tidak bisa menghentikan 7 Raja Iblis kecuali dia bersedia meledakkan dirinya sendiri bahkan jika dia ingin menyeret mereka bersamanya. Dia juga bisa merasakan sedikit tekad di hatinya. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Jika bukan karena aku tidak punya pilihan lain, kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Aku tidak ingin mati bersamamu. Ekspresi Gong Yuan tetap dingin seperti sebelumnya, tetapi hati Li Qingshan menghangat. Berapa banyak orang di dunia ini yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membuka jalan bagimu agar bisa bertahan hidup? Dia tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum aku. Mari kita menjadi sepasang kekasih yang memiliki nasib yang sama. Li Qingshan, awalnya aku pikir kau orang yang jujur, tapi aku tidak menyangka kau akan begitu cerewet. Karena aku sudah setuju untuk membantumu membersihkan iblis, aku sudah memutuskan. Paling-paling, aku hanya akan mengembalikan nyawamu, kata Gong Yuan. Haha, apa gunanya hidup? Lebih baik kau katakan kau hanya berguna bagiku jika kau masih hidup. Tetaplah di sini dengan patuh. Jangan bersikap seolah-olah ayahmu sudah meninggal. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Raja Iblis. Aku hanya khawatir tentang kurangnya sumber daya. Li Qingshan tetap tenang. Siapa yang tahu berapa kali dia mengalami kesulitan selama bertahun-tahun, jadi dia tidak perlu panik. Paling-paling, dia akan mati saja. Sejak dia menginjakkan kaki di desa Craching Ox, dia telah mengambil keputusan. Li Qingshan, apakah kamu mengenaliku? Raja Dukun Pemakan Tulang menonjol dari kerumunan. Kamu muncul dari mana? Li Qingshan benar-benar belum pernah melihat Raja Dukun Pemakan Tulang sebelumnya. Melihat kebencian di wajahnya, dia merasa itu agak membingungkan. Dia merasa auranya mirip dengan Raja Iblis, tapi juga sedikit berbeda, jadi dia samar-samar bisa menebak identitasnya. Aku adalah Raja Dukun Pemakan Tulang. Saat kau membunuh para dukun pemakan tulangku, apakah kau pernah berpikir hari ini akan tiba? Awalnya, aku seharusnya menghancurkan tulangmu menjadi debu dan menghancurkan jiwamu, tapi Dewa Jahat Qiongqi bersedia memberimu kesempatan untuk bergabung dengan domain iblis. Segera setelah Raja Dukun Pemakan Tulang mengatakan itu, Raja Iblis mulai membuat keributan bahkan sebelum Li Qingshan bisa menjawab. Apa, bukankah kita akan membunuhnya? Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Bon Iting, beraninya kau berbohong kepada kami. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Li Qingshan. Dia belum menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, tapi dia sudah bisa bertahan melawan Raja Iblis. Jika dia bergabung dengan domain iblis dan menerima bantuan dari Dewa Iblis Qiongqi, mungkin statusnya bahkan akan melampaui status mereka di masa depan. Bukan saja mereka tidak bisa membalas dendam, tapi mereka malah mungkin menderita karena balas dendam. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Hanya Raja Otak Meditatif yang tetap diam. Ketertarikan Qiongqi tidak pernah pada pembunuhan, seperti bagaimana seorang anak kecil menghancurkan seekor semut bukan karena kebencian, tetapi karena itu menyenangkan. Namun, memang ada sesuatu yang istimewa pada Li Qingshan ini hingga mampu membuat Qiongqi memperhatikannya seperti ini.
Ini adalah perintah Dewa Jahat Kyongki. Apakah kamu cukup berani untuk menentangnya? Raja Dukun Pemakan Tulang mengejek. Berbohong satu sama lain adalah hal yang biasa di wilayah iblis. Jika mereka dibodohi, mereka hanya akan menjadi bodoh. Raja Iblis segera terdiam. Dewa Iblis Kyongki, yang lahir dari formasi Iblis 12 benteng yang tidak menyenangkan, sepertinya sedang menatap mereka. Jangankan Raja Iblis menyukai mereka, bahkan Kaisar Iblis yang memimpin mereka menyerang 9 provinsi tidak berani menentang keinginan Kyongki. Tentu saja, tidak heran. Baiklah, Li Qingshan menghela napas. Dia benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh tokoh penting seperti itu. Sungguh suatu kehormatan. Dengan kata lain, Anda setuju. Raja Dukun Pemakan Tulang agak terkejut. Ia mencibir, dan kupikir kau akan melawan sedikit, Raja orang liar. Apa maksud perkataan itu lagi? Orang bijak akan tunduk pada keadaan, kata Li Qingshan. Kalau begitu, kemarilah. Raja Dukun Pemakan Tulang berbalik dan mengangkat tangannya, memperlihatkan gua iblis di belakangnya. Chapter 955. Li Qingshan pernah meminta petunjuk kepada Raja Pohon Beringin. Tempat seperti apakah domain iblis itu? Raja Pohon Beringin berkata, wilayah iblis hanyalah nama umum. Di dalamnya terdapat banyak dunia, semuanya dihubungkan oleh gua iblis, membentuk suatu entitas yang luar biasa. Jika kaum iblis berhasil menyerbu 9 provinsi, itu akan menjadi wilayah iblis baru, dan semua makhluk hidup akan menjadi kaum iblis. Kaum iblis menyebarkan kepercayaan jalan iblis, menghujat para dewa dan Buddha, serta memfitnah moralitas. Mereka menyebar ke seluruh dunia seperti wabah. Li Qingshan kemudian bertanya, jika domain iblis sekuat itu, bagaimana 9 provinsi dapat menangkisnya? Setiap dunia mempunyai hukum dunianya masing-masing. Yang terkuat yang dapat memasuki 9 provinsi adalah Raja Iblis yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Eksistensi yang lebih kuat dari itu tidak dapat bertahan di sini. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat mereka secara individu, mereka tidak bisa melawan seluruh dunia. Mengapa mereka membutuhkan keberadaan yang lebih kuat? Selama mereka mengirim cukup banyak Raja Iblis, bukankah kemenangan akan mudah? Saya juga tidak yakin dengan situasi yang sebenarnya. Dikatakan bahwa status wilayah iblis di 1000 dunia besar mirip dengan status para pembudidaya iblis di 9 provinsi. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang relatif besar, mereka tidak memiliki keunggulan. Mereka terus-menerus dikekang dan diserang oleh jalan yang benar. Kita mungkin hanya menjadi sudut medan perang di sini. Li Qingshan menyadari, sama seperti perang skala besar, itu pasti akan menjadi bentrokan antara kelompok atau bahkan individu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada pihak yang akan mengirim pasukan untuk membunuh sekelompok tentara, karena itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan mungkin mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Saat itu, dia masih merasa tersesat. Ternyata, naik turunnya begitu banyak ras dan pengorbanan para ahli yang tak terhitung jumlahnya hanyalah sebuah sudut dari medan perang. Betapa tidak berartinya. Namun, dia segera mengabaikan desahan ini dan menjadi lebih bertekad pada tujuannya. Akan tiba saatnya dia akan menjelajah melampaui 9 surga dan melampaui segala hal yang tidak penting. Namun saat ini, dia menghadapi keputusan yang sulit. Jika dia memasuki domain iblis, kekuatan Kyongki bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain, tidak mampu melakukan perlawanan atau perlawanan apapun. Perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain tidaklah menyenangkan. Bahkan jika dia berhasil mempertahankan hidupnya, metode penindasan Laut Penyuruh dan kitab suci Nirvana Phoenix mungkin akan lumpuh, dan dia akan sepenuhnya jatuh ke jalan iblis. Sungguh ironis sekarang dia memikirkannya. Biarawati ilahi dari Laut Selatan rela mengorbankan hidupnya hanya untuk menuntun N kecil ke jalan yang benar. Akan tetapi, Kyongki tidak ragu menggunakan beberapa Raja Iblis sebagai umpan untuk memasang jebakan semacam itu, semuanya agar dia kembali ke Dao Iblis. Jalan mana yang akan kita ambil? Apakah itu penting? Tentu saja, bertahun-tahun kemudian, dia akan memahami bahwa itu memang sangat penting. Ada apa, Li Qingshan? Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Jika dia ingin mengulur waktu, aku sarankan kau untuk menyerah pada ide ini. Aku akan menghitung mundur dari 3. Jika kau tidak memasuki sarang iblis, aku akan segera membunuhmu. 3. Wajah Raja Dukun Pemakan Tulang tampak bermartabat dan tegas. Dia memiliki sikap seperti raja yang sombong. Dia memperlakukan Li Qingshan seperti seorang pelayan. Sebenarnya, dia tidak ingin Li Qingshan memasuki alam iblis dan tunduk pada Kyongki. Asal dia berani melawan, akan sangat dibenarkan baginya untuk mencicipi daging dan darahnya sendiri. Baiklah, aku akan pergi ke alam iblis. Namun, Kyongki menginginkanku, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. 2. Mata Raja Dukun Pemakan Tulang setengah tertutup, mengabaikannya sama sekali. Ya, karena kau tidak menginginkannya, serahkan saja dia pada kami. Kami akan menjaganya dengan baik. Kau bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Sungguh menyedihkan. Raja Iblis mencibir dengan aneh. Li Qingshan mengerutkan kening, penuh dengan niat membunuh. Para Raja Iblis terdiam. Setiap dari mereka merasa Li Qingshan akan menerjang mereka di saat berikutnya, jadi mereka secara naluriah bersikap defensif. Baru ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari Li Qingshan sama sekali tidak bergerak. Mereka terkejut. Betapa jahatnya anak ini. Dia sebenarnya setara dengan Martial Chief King. Meskipun, pada titik ini, aku tidak takut kau melawan. Aku hanya takut kau tidak melawan. Mereka menjadi semakin tidak takut saat mereka mengejek dan menghinanya. Gong Yuan tiba-tiba merasa agak sedih, bukan karena keselamatannya sendiri, tetapi karena dia tidak ingin melihat dia dipermalukan. Dia diam-diam mengepalkan tangannya. Ayo pergi, aku masih harus mengambil mayatmu. 1. Mata Raja Dukun Pemakan Tulang melebar dan bersinar terang.
Li Qingshan mengangguk ke arah Gong Yuan dan melompat ke dalam gua iblis, melewati Raja Iblis dalam sekejap. Dia tampak tidak sabar, seolah-olah dia benar-benar takut Raja Dukun Pemakan Tulang akan menyerang begitu dia selesai menghitung sampai 3. Raja Dukun Pemakan Tulang merasa kasihan, tetapi sudut bibirnya melengkung menyeringai. Dia merasa agak senang di dalam. Raja liar yang mana, itu saja. Alhasil, dia melambaikan tangannya, dan para Raja Iblis saling bertukar pandang sebelum mengikuti dari dekat di belakang, menyelam ke dalam gua iblis. Li Qingshan hanya merasa seperti dia telah melangkah ke dalam terowongan yang gelap dan dalam. Bahkan ketika dia melebarkan matanya, dia tidak dapat melihat apapun. Bahkan kesadarannya berputar saat terowongan itu berputar dan berputar. 9 provinsi tertinggal, dan wilayah iblis semakin dekat. Tepat pada saat ini, senyum muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba berhenti bergerak. Dia berbalik dan meninju. Gemetar setan sapi. Dengan suara gemuruh, kegelapan pecah, dan retakan menyebar. Di antara celah-celah itu ada kegelapan yang lebih dalam. Raja Dukun Pemakan Tulang di bagian paling depan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Retakan hitam menyapu pinggangnya, hampir membelahnya menjadi 2. Rasa sakit yang luar biasa memenuhi tubuhnya, dan dia berteriak dengan marah, Li Qingshan. Idiot, aku tidak punya kebiasaan menjadi anjing seseorang. Raja Iblis lainnya terhenti dengan tergesa-gesa. Mereka semua terluka ringan, tapi mereka berdua terkejut, marah, dan gembira. Benar saja, dia masih ingin melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Li Qingshan mengayunkan tinjunya berulang kali, dan retakan hitam saling bersilangan dan menyebar seperti jaring laba-laba hingga ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Baru saja, dia menghela napas panjang. Raja Iblis mundur jauh, takut untuk mendekatinya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka, mereka tidak dapat menahan pemotongan celah spasial. Retakan hitam terus-menerus bersilangan, membentuk tirai hitam. Li Qingshan dan Gong Yuan menghilang di balik tirai. Raja Otak Meditatif berkata, Raja Pemakan Tulang, apa yang Dewa Agung Qiongqi katakan mengenai situasi seperti ini? Bunuh dia. Bagaimana? Para Raja Iblis saling memandang. Ruang yang hancur mengisolasi segalanya. Bahkan indera suara, penglihatan, dan jiwa tidak dapat melewatinya, apalagi menyerang. Raja Dukun Pemakan Tulang berkata dengan kejam, kita akan berjaga di sini dan melihat seberapa lama dia bisa bertahan. Ruang itu akan pulih secara alami, dan itu akan menjadi kematiannya. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita, seolah-olah mereka hanyut di sebuah pulau terpencil, hanya saja lingkungan di sekitarnya bukanlah air laut yang beriak, melainkan ruang angkasa yang hancur. Itu benar-benar jurang alami. Li Qingshan mengencangkan cengkeramannya pada Gong Yuan dan menghindari retakan hitam kecil. Dia menyeringai, bagaimana menurutmu? Kau sedang bermimpi jika kau ingin memaksaku pergi ke wilayah iblis. Apa yang kita lakukan sekarang? Gong Yuan melihat sekeliling. Ruang yang hancur di sekitarnya merupakan perlindungan sekaligus sangkar bagi mereka. Mereka masih dalam kesulitan, atau bisa dikatakan mereka bahkan lebih putus asa dari sebelumnya. Karena mereka sudah tersingkir, Raja Dukun Pemakan Tulang tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk menyerah pada wilayah iblis. Chapter 956. Jantung Little N tiba-tiba berdetak kencang, dan dia merasakan perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Dia keluar dari aula dan menatap ke arah yang ditinggalkan Li Qingshan. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Gunung-gunung dan sungai-sungainya deras, dan lautan pepohonan tak terbatas. Bahkan dia tidak dapat melihat sejauh itu. Cahaya matahari terbenam mewarnai tangga batu aula menjadi merah. Berdiri di atasnya, dia melayang-layang saat pakaiannya berkibar tertiup angin, menjadi semakin cantik. Namun, wajahnya tertutup oleh bayangan. Dia mengeluarkan lot bambu giok dari rak buku awan dari cincin sumerunya, memejamkan mata, dan diam-diam mempraktikkan rak buku awan 7 lot. 7 kekuatan yin, yang, dan 5 elemen bersinar dengan cahaya pelangi, mengembun menjadi wadah lot warna-warni di tangannya. Wadah itu secemerlang kaleidoskop, yang mencerminkan rahasia dan takdir surgawi. Dia diam-diam melafalkan nama Li Qingshan dan mengocok wadah lotre perlahan, memulai ramalannya. Dia tidak tertinggal dalam metode aliran yin yang karena dia mempraktikkan Dharma Buddha. Sebaliknya, saat dia mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Bagaimanapun, salah satu dari 6 kemampuan paling terkenal dalam agama Buddha adalah hubungan takdir. Mustahil bagi seorang kultivator Buddha di tingkat bodhisattva tulang putih untuk tidak mempraktikkannya. Sebagian dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa secara khusus membahas aspek ini. Dia masih tidak memiliki hak untuk mencapai level yang terlalu dalam, namun dia masih memperoleh pemahaman yang berbeda ketika dia menggabungkannya dengan rak buku cloud dari 7 lot. Awalnya, Li Qingshan dapat memblokir sebagian besar penyelidikan rahasia surgawi dengan transformasi penyuruh, tetapi nasib mereka saling terkait erat. Mereka seperti satu tubuh, sehingga mereka dapat saling merasakan. Di masa lalu, ketika Li Qingshan diburu oleh Raja Naga Laut dan mengalami kelahiran kembali, dia dapat merasakannya dengan jelas bahkan dari biara Chan milik Deva Naga yang jauh. Ramalannya tentangnya juga sangat akurat. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak meramalkan masa depan yang sulit dipahami, tetapi masa lalu dan masa kini yang telah terjadi dan sedang terjadi, informasi yang relevan juga sangat melimpah. Dia bahkan tahu lokasi kasarnya, jadi proses ramalannya sangat lancar. Begitu dia menutup matanya, dia menangkap benang takdir yaitu Li Qingshan. Dia diselimuti oleh pertanda bahaya besar, saat ini dalam bahaya dan kesulitan besar. Dia sepertinya dimeteraikan di tempat tertentu. Tempat itu pada dasarnya terputus dari dunia luar. Bahkan benang takdir yang melampaui ruang angkasa pun terasa terputus-putus. Apakah aku terjebak dalam perangkap wilayah iblis?
Little N mengernyitkan dahinya sedikit dan segera membuat kesimpulan yang akurat. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, ini semua karena aku. Aura Buddha dan nyala api di tubuhnya yang seimbang tiba-tiba menjadi kacau. Seperti kata pepatah, kekhawatiran menyebabkan kebingungan. Dia hampir tidak bisa membantu tetapi ingin segera menyelamatkan. Menggigit jarinya, dia menenangkan dirinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, keadaanku saat ini, meskipun itu adalah kondisi terbaikku, tidak ada gunanya, ini bukan jebakan biasa. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah menurut wahyu takdir, meski ia berada dalam situasi putus asa, hal itu tidak akan berakibat fatal dalam waktu singkat. Masalahnya adalah bagaimana membantunya keluar dari kesulitan ini. Meminta bantuan, biara Chan milik Deva Naga, Feng Xiwu, Raja Pohon Beringin, Raja Yue Selatan, Raja Duyung. Saat itu juga, ribuan pikiran melintas di benaknya. Dia terus-menerus menyingkirkan, menyangkal, dan memilih. Pertama-tama, itu mustahil bagi biara Chan milik Deva Naga. Saat ini, Provinsi Mist masih bermusuhan dengan Provinsi Green. Kedua, Feng Xiu dan Raja Pohon Beringin mungkin bersedia membantu, tetapi mereka berdua adalah daemon tanaman. Mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka dengan mudah, jadi mereka memiliki jangkauan gerakan tertentu. Meskipun Raja Pohon Beringin dapat mengerahkan beberapa Raja Daemon dari Provinsi Kabut, mustahil baginya untuk memerintahkan Raja Daemon tersebut mempertaruhkan nyawa mereka pada kaum iblis. Kedua Raja Merfolk di Laut Selatan akan mengambil tindakan demi Gong Yuan, namun mendapatkan kepercayaan mereka pastinya tidak mudah. Dan, pasti akan ada Raja Merfolk yang mengawasi Istana Kristal. Seberapa efektifkah seorang Merfolk King? Sama sekali tidak optimis. Akhirnya, Raja Yue Selatan adalah orang terbaik untuk dimintai bantuan. Dengan kekuatan destruktif Raja Naga Perak yang besar, dan menangkis kaum iblis adalah bagian dari tugasnya juga, jadi Li Qingshan pada dasarnya telah membantunya sepanjang waktu dengan membersihkan iblis, jadi masuk akal baginya untuk membantu. Namun, ada kemungkinan 30% bahwa dia tidak akan membantu. Dia menyelesaikan perencanaan dalam sekejap mata. N kecil tiba di tempat Rusin berkultivasi dalam sekejap. Setelah menjelaskan situasinya, dia memintanya untuk pergi ke Gunung Savage dan meminta bantuan dari Raja Pohon Beringin. Hanya Raja Pohon Beringin yang dapat menghubungi Raja Yue Selatan dengan cepat dan meyakinkannya untuk mengambil tindakan. Rusin melihat betapa tegas dan sedikit khawatirnya Little N. Dia memahami beratnya masalah ini, jadi dia langsung ke pokok permasalahan dan segera menuju ke Gunung Savage. Setelah mengantar Rusin pergi, Little N tampaknya telah mengambil keputusan tentang sesuatu. Dia kembali ke aula dan berpikir. Qingshan selalu menyeimbangkan antara iblis dan dewa, menyeimbangkan antara air dan api. Keindahan agung dan tulang putih, perubahan penampilan dan perubahan hidup dan mati, juga saling memperkuat dan menangkal. Bodhisattva tulang putih telah mengubah seluruh kultivasi Buddhisnya menjadi jalur iblis tulang putih, jadi mengapa saya tidak mencoba dan menyeimbangkan keduanya? Raja Yue Selatan mungkin tidak akan membantu. Aku lebih baik mengandalkan diriku sendiri daripada orang lain. Aku hanya bisa menjalani kesengsaraan surgawi ketiga sesegera mungkin. Hanya dengan begitu aku bisa menyelamatkannya. Dengan pemikiran seperti itu, dia mengeluarkan dua harta karun misterius yang ditinggalkan oleh biarawati suci Laut Selatan untuknya sebelum tiba-tiba memunculkan avatar emasnya. Ia memiliki total 4 lengan, satu memegang tasbih tengkorak, satu memegang kitab disiplin, satu memegang penggaris disiplin, dan satu lagi memegang pedang pembunuh Buddha dengan kuat. Spanduk laut darah berdiri tegak di punggungnya, menyemburkan aliran darah yang membungkus avatar emas itu. Di bawah avatar emas, tubuhnya mengalami perubahan yang menakjubkan. Separuh kiri tubuhnya berlumuran daging dan darah. Dia tidak hanya cantik luar biasa, tapi dia juga tampak penuh kebajikan dan hikmat, bersinar dengan cahaya Buddha. Separuh bagian belakang kepalanya diselimuti oleh cincin cahaya. Namun, bagian kanan tubuhnya ditutupi tulang putih bergerigi. Api samadhi dari tulang putih masih ada di sana, menyembunyikan ribuan wajah yang terpelintir dan kesakitan. Itu dingin dan tanpa ampun, seolah-olah bisa menghancurkan para Buddha, menghancurkan Dharma, dan membantai semua kehidupan. Untuk sesaat, kebaikan dan kejahatan silih berganti, agama Buddha dan setan hidup berdampingan. Sungguh mendalam dan tak terlukiskan. Namun, hal itu sangat berbahaya baginya. Baik itu menggunakan api samadhi tulang putih untuk melahap cahaya Buddha atau membiarkan cahaya Buddha menekan dan memadamkan api samadhi tulang putih, hal itu dapat dianggap sebagai jalan baginya. Hal itu sama sekali tidak berbahaya. Namun, begitu ia mencoba menyeimbangkan keduanya dan membuat mereka hidup berdampingan, ia langsung terdorong ke kondisi yang paling ekstrim. Tidak hanya kedua kekuatan itu saling beradu, tetapi bahkan setiap pikiran di kepalanya pun berdebat satu sama lain. Dia seperti koin yang dilemparkan tinggi ke udara, dengan kedua sisinya terus-menerus terbalik. Seluruh dunia berputar, mengejar hasil yang tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, ia berdiri kokoh. Kesulitannya terlihat jelas. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan dia terpecah dan roboh sepenuhnya. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa berdiri kokoh atau tidak. Lagi pula, bahkan bodhisattva tulang putih pun berasal dari agama Buddha sebelum menjadi iblis. Namun, tidak ada satupun pihak yang ragu. Selama proses berlatih jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, dia pernah jatuh ke dalam kebingungan. Dialah yang membuatnya memahaminya dengan beberapa kalimat. Itu bukan karena betapa mendalamnya kata-kata itu. Kata-kata itu bahkan sederhana dan langsung ke titik yang agak naif. Akan tetapi, faktor yang terpenting bukanlah isi kata-kata, melainkan orang yang mengucapkannya. Dia tidak pernah mendalami misteri mendalam Dharma Buddha dalam hidupnya, dan dia juga tidak pernah asyik dengan kebebasan jalan setan. Dia hanya ingin berada di sisinya selamanya. Itu saja. Selama hatinya masih ada, semua Buddha dan setan tidak dapat mengubahnya.
Namo Amitabha, hancurkan para Buddha, hancurkan para Buddha, hancurkan para Buddha. Tiba-tiba dia membuka matanya. Dua suara terdengar bersamaan, dan dia menempelkan kedua telapak tangannya. Chapter 957. Paviliun di sekitar aula semuanya runtuh seperti terkoyak. Mereka menimbulkan awan debu yang menyelimuti sekte racun segudang. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan sebuah koin jatuh ke tanah dengan keras. Akankah ia berdiri kokoh, atau justru pecah dengan keras? Gunung buas. King Shan terjebak dan dalam kesulitan. Little N telah mengirimku untuk meminta bantuan dari senior. Rusin tiba di bawah pohon beringin besar. Apa? Raja pohon beringin juga terkejut. Raja iblis biasa bukanlah lawan Li Qingshan dan Gong Yuan saat mereka bekerja sama. Bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa raja iblis lagi, mereka selalu bisa melarikan diri jika tidak bisa mengalahkan mereka. Dia tidak berani menunda. Dia segera memusatkan perhatiannya dan menggunakan kemampuan bawaannya. Beberapa saat kemudian, rerumputan liar dan alang-alang di rawa yang jaraknya ribuan kilometer semuanya menjadi mata dan telinganya. Dia melihat untaian ki iblis yang melayang ke udara, serta dewa iblis yang mereka sulap. Dia terkejut. Eksistensi macam apa yang telah mereka provokasi hingga mereka bertindak sejauh itu. Bahkan jika Raja Yue Selatan jatuh ke dalam perangkap seperti ini, dia akan berjuang untuk melarikan diri. Formasi iblis 12 benteng yang disebabkan oleh 12 pilar ki iblis sangatlah kuat, tetapi harganya cukup mahal. Kekuatan sebesar ini cukup untuk membangun 12 gua iblis lagi dan mengirim lebih banyak lagi orang-orang iblis, tetapi hanya digunakan untuk menghadapi Li Qingshan dan Gong Yuan. Bahkan jika mereka telah membersihkan beberapa gua iblis bersama-sama, mereka seharusnya tidak menarik begitu banyak perhatian. Jumlah gua iblis yang telah ditekan dan dibersihkan oleh Raja Yue Selatan hanya lebih banyak dari mereka, tetapi dia tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Qiongqi yang mengambil tindakan setara dengan seorang jenderal besar yang memperhatikan sudut medan perang, pertempuran antara seorang prajurit infanteri. Penyergapan biasa akan menjadi pukulan yang fatal. Tidak peduli seberapa waspada dan terampil prajurit infanteri dalam pertempuran, dia tidak akan bisa melarikan diri. Senior, Rusin bertanya lagi, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Itu akan merepotkan. Raja pohon beringin tenggelam dalam pikirannya. Sudah pasti bukan Raja Iblis yang bisa memasang jebakan seperti ini. Mungkin bukan Kaisar Iblis yang memimpin pertempuran kali ini, tapi keberadaan dengan level yang lebih tinggi. Sudah sangat sulit untuk menghancurkan formasi Iblis Benteng 12 milik Iblis ini, dan dia masih harus mempertimbangkan apakah makhluk yang memasang jebakan ini punya rencana cadangan lainnya. Bahkan dia sangat ragu-ragu. Ada pepatah yang mengatakan, jika para dewa terang-terangan menentang manusia, maka tak seorang pun akan mampu menghadapi mereka. Mereka semua adalah raja di antara para kultivator, tetapi Qiongqi adalah dewa jahat yang bahkan disembah oleh Raja Dukun Pemakan Tulang. Faktanya, fakta bahwa Li Qingshan dan yang lainnya hanya terjebak dan tidak dalam situasi putus asa langsung mengejutkan Raja Pohon Beringin. Qingshan berhasil memusnahkan para iblis dengan bimbinganmu, senior. Aku tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Jangan khawatir, saya akan meminta Raja Yue Selatan untuk mengambil tindakan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka saya harus mengesampingkan harga diri saya dan bertanya kepada teman-teman muda itu, kata Raja Pohon Beringin. Di dalam Raja Naga Perak, Raja Yue Selatan yang tampan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya seperti pedang dewa, menatap gua iblis di bawah. Dia tersenyum, jelas dalam suasana hati yang baik. Dia telah menekan gua iblis lain kali ini dan bahkan meninggalkan Raja Iblis. Selama dia memberikan pukulan menyakitkan kepada Kaisar Iblis di wilayah Iblis, dia akan mempertimbangkan kembali target invasinya. Lagi pula, dunia ini telah menangkis invasi wilayah iblis setiap waktu dari waktu ke waktu. Alasan mengapa dia dalam suasana hati yang baik adalah karena perdamaian di selatan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa Li Qingshan telah membuatnya terkesan sekali lagi. Dia benar-benar dapat meyakinkan Gong Yuan untuk bekerja sama dengannya dan pada dasarnya menyapu bersih semua gua iblis di selatan. Dikatakan bahwa dia bahkan membunuh beberapa raja iblis. Dia benar-benar sesuai dengan gelarnya sebagai Raja Selatan. Dibandingkan dengan pencapaian-pencapaian ini, informasi yang terungkap di balik layar bahkan lebih menggembirakannya. Tindakan Ratu Merfok Gong Yuan melambangkan kedamaian Laut Selatan. Li Qingshan juga bukan lagi ancaman potensial. Jika biara Chan dari Deva Naga tahu dia akan banyak membantu mereka, mereka mungkin akan menyesal mengirimnya ke selatan. Dan, di belakang Li Qingshan ada bayangan Raja Iblis Agung dari Provinsi Kabut, samar-samar mengekspresikan pendiriannya. Jika mereka bisa menerima bantuannya, ancaman wabah iblis akan berkurang drastis. Pada saat itu, ia tiba-tiba menoleh dan berkata pada pot tanaman beringin kecil di meja, apa yang kamu inginkan, kawan? Aku ingin kamu menyelamatkan seseorang. Siapa? Li Qingshan. Li Qingshan, apakah kamu sudah memikirkannya? Gong Yuan berkata dengan tidak sabar, tetapi suaranya tidak mengandung rasa jengkel atau putus asa menghadapi kematian. Sebaliknya, itu lebih seperti seorang istri yang ingin mengeluh tentang suaminya yang tidak berguna, malah tersesat dalam sebuah perjalanan. Apa yang kamu terburu-buru? Bukankah saat ini aku sedang berpikir? Jangan ganggu aku. Li Qingshan juga tidak sabar. Dia menopang dagunya dengan satu tangan dan merenung sambil mengerutkan kening. Menurutku kamu tidak bisa memikirkan apapun. Sebenarnya aku hampir mempercayaimu lebih awal. Jika aku mengetahuinya lebih awal, sebaiknya aku menyerahkan nyawaku pada mereka. Sudah kubilang sebelumnya, jangan pernah berpikir untuk mati sebelum aku. Tetaplah di sana dengan patuh. Bukankah kau bilang akan mengambil mayatku? Menurutku tidak ada bedanya apakah itu di depan atau di belakang. Gong Yuan mencibir. Lalu kamu lebih suka di depan atau di belakang?
Li Qingshan tersenyum cabul dan menurunkan tangannya dari pinggangnya, tapi dia langsung membeku oleh tatapan sedingin esnya. Dia menarik tangannya kembali dengan canggung dan mengusap hidungnya. Baiklah kalau begitu, aku hanya ingin meredakan suasana tegang. Gong Yuan memutar matanya tanpa daya. Sejak mereka terjebak, kapan mereka merasa gugup? Dia memang ingin merasa sedikit gugup, tapi saat dia menghadapi pria ceroboh ini, bahkan hidup dan mati pun sepertinya bukan masalah besar. Li Qingshan, kamu hampir membuatku terbunuh. Bisakah kamu menunjukkan rasa hormat padaku? Li Qingshan mempertimbangkannya dengan serius dan tersenyum. Gong Yuan, aku tidak bisa. Lebih baik aku mati bersamamu sekarang juga. Gong Yuan mengertakkan gigi. Tunggu, aku sudah memikirkan sesuatu. Li Qingshan mengeluarkan medan Asura dan bertanya sambil tersenyum, mana yang lebih kau sukai? Alam Asura atau alam iblis? Aku juga tidak suka. Li Qingshan mengangkat bahu dan memasuki lapangan Asura. Gong Yuan merasakan tubuhnya rileks. Dia akhirnya tidak harus dekat dengannya. Namun, saat dia melihat kegelapan tak terbatas di sekelilingnya, dia merasa sedikit hampa. Ekspresinya berangsur-angsur kembali ke keadaan sedingin es. Sesaat kemudian, Li Qingshan keluar dari Asura Field lagi. Dia tanpa basa-basi meraih pinggangnya yang lembut dan memeluknya erat-erat. Dia tampak sangat akrab dengannya. Baiklah, kau tidak bisa pergi kemanapun. Dia mengira pusaran air berwarna darah di lapangan Asura dapat mengarah ke alam Asura dan dapat digunakan sebagai jalan mundur terakhir. Namun, saat dia masuk, pusaran air berwarna darah juga dipenuhi kegelapan. Dia memang telah membelah kekosongan di sekitarnya dengan sangat teliti. Bahkan dunia Asura pun tidak bisa terhubung dengan dunia Asura. Aku mengetahuinya, kata Gong Yuan dengan nada meremehkan dan menyesuaikan diri ke posisi yang lebih nyaman. Sepertinya sudah semakin besar, Li Qingshan berkata dengan sungguh-sungguh. Melalui pakaiannya yang terbuka, dia bisa melihat kulit seputih salju dan belahan dada yang dalam di antara mereka. Dipisahkan oleh sutra putri duyung yang tipis, dia bisa melihat kepenuhan yang sedikit dingin. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia merasakannya, dia tetap merasa itu tidak buruk. Gong Yuan menatapnya dengan dingin. Chapter 958. Saat Gong Yuan ingin membantahnya, dia melihat ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mendesah sambil tersenyum. Perjalanan masih sangat panjang. Aku tidak bisa mati di sini sekarang. Tatapannya seolah menembus kegelapan tak berbatas dan mencapai tempat yang sangat jauh, seperti katak yang menatap bintang atau anak kecil yang mengejar mimpi indah. Itu sangat kecil, tapi juga sangat gigih. Saat itu, Gong Yuan mendapat kesan yang salah. Dia jelas berada dalam pelukannya, namun dia sepertinya dipisahkan oleh ruang yang hancur. Tiba-tiba, dia merasa pria itu agak kesepian dan menyedihkan. Cahaya yang dia keluarkan membuatnya tidak bisa melihatnya secara langsung. Pikiran mereka terhubung. Keinginannya yang rumit tergantikan oleh keinginan yang lebih dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Di balik penampilannya yang hampir fana, dia tetaplah seorang kultivator. Pada saat ini, ruang yang hancur di sekitarnya secara otomatis pulih, seperti permukaan danau yang telah hancur. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa meratakan permukaan danau. Setelah retakan muncul, berikan kekuatan pada Heart of the Abyss dengan semua yang kamu miliki dan berikan aku kekuatan Ruins End. Namun, orang-orang di luar itu pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Kamu harus melindungiku untuk sementara waktu. Saya bisa, kata Gong Yuan. Aku mungkin tidak bisa menjadi partnermu, tetapi jika aku bisa bertahan hidup ini. Li Qingshan tiba-tiba tersenyum meremehkan. Lupakan saja, jangan bicarakan hal seperti itu. Ayo bekerja sama dan bantai bajingan-bajingan di luar sana. Saat ruang yang hancur pulih, para Raja Iblis juga bersemangat. Li Qingshan perlahan mengangkat tinjunya dan melancarkan beberapa pukulan ke sekeliling. Setiap pukulan sangat kikuk dan berat seolah-olah membawa beban berat. Kekuatan getaran mengembun di tinjunya saat ia berusaha keras mengendalikannya hingga batas maksimal. Potongan-potongan kekosongan itu pecah lagi. Di bawah kendalinya yang tepat, hanya ada celah kecil yang tersisa. Gong Yuan segera memberi daya pada Heart of the Abyss dan terhubung dengan dunia Ruins End. Li Qingshan memejamkan mata dan menghilangkan semua pikirannya yang menyimpang pada saat itu. Dia mengedarkan metode penindasan laut penyuruh dengan seluruh kekuatannya, menyerap kekuatan ujung kehancuran yang dalam dan dingin. Sepertinya dia telah kembali ke rumahnya yang sudah lama dia tinggalkan. Pikirannya menjadi sangat tenang. Pada saat yang sama, sekumpulan ki hitam menembus celah di angkasa dan berubah menjadi seekor ular hitam aneh, menggigit lehernya dengan ganas. Li Qingshan bersikap seolah-olah tidak menyadarinya, dan tekun berkultivasi. Cahaya dingin menyala, dan kristal es berbentuk berlian melesat ke mulut ular, mengalahkannya. Gong Yuan dengan dingin berdiri di depan Li Qingshan, berpikir, aku juga belum cukup hidup. Senyum tersungging di bibir Li Qingshan sebelum menghilang. Setelah itu, dia sepenuhnya mengabdikan pikirannya ke dunia Ruins End yang dalam. Jika dia ingin menjadi Raja Daemon, menyeimbangkan api dan air bukanlah satu-satunya cara. Sebenarnya ada cara lain, mendorong transformasi penyuruh ke lapisan kelima. Sebenarnya, jalan ini sudah terbentang di hadapannya sejak lama. Namun, setelah mempertimbangkan dan mencobanya, dia tetap memilih untuk menyerah. Ini karena transformasi Phoenix saat itu terlalu lemah. Begitu dia menyerah, itu akan membuat kultivasinya di masa depan menjadi sangat sulit. Namun, sekarang transformasi Phoenix telah mencapai lapisan keempat, yang setara dengan transformasi penyuruh, masalah laten dalam aspek ini jauh lebih kecil. Meskipun menyeimbangkan dua yang pertama masih merupakan pilihan terbaik, mustahil bagi segala sesuatu dalam hidup untuk berjalan sesuai rencana. Namun, karena seseorang ingin memberinya sedikit kejutan, ia memutuskan untuk memberi mereka sedikit kejutan juga.
Transformasi penyuruh sudah hampir mencapai puncaknya sejak lama. Setelah 20 tahun akumulasi, dia hanya tinggal selangkah lagi. Dengan dukungan dari Ruins End, langkah ini menjadi sangat mudah. Beberapa saat kemudian, terjadi keributan besar di lautan kesadarannya. Setelah beberapa saat terjadi pergolakan, ia segera diredam. Seekor kura-kura roh terjun jauh ke dasar lautan kesadarannya, perlahan-lahan menjulurkan kepalanya yang menyerupai naga, namun ternyata tidak. Ia mengeluarkan geraman yang dalam. Gong Yuan mengertakkan giginya untuk menangkis serangan gila-gilaan dari Raja Iblis. Dia merasakan sesuatu dan melirik dari sudut matanya. Dalam keadaan linglung, dia seperti melihat kura-kura roh, menatapnya dengan tatapan tenang. Jika dilihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah tatapan Li Qingshan. Tidak hanya kehadirannya yang semakin besar dan mendalam, bahkan penampilannya pun mengalami banyak perubahan. Rambut dan mata merahnya kembali menjadi rambut dan mata hitam. Tanduk sapi, cakar, dan giginya lenyap. Wajahnya kehilangan sebagian ketampanannya, namun menjadi lebih tajam. Setelah menekan iblis sapi dan iblis harimau, dia kembali ke Li Qingshan yang asli. Kamu telah bekerja keras, kata Li Qingshan. Rambut panjang Gong Yuan acak-acakan, dan kehadirannya lemah. Ada luka di bahunya, meskipun telah disegel dalam es, warnanya tetap hitam. Biarpun itu hanya celah kecil, memblokir berbagai serangan 7 Raja Iblis bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, selama kurun waktu ini, retakannya semakin melebar. Jika bukan karena Raja Iblis takut terseret bersama mereka dan tidak mau mengambil risiko, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Tidak masalah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Jangan mengecewakanku kali ini. Gong Yuan mengayunkan kekuatan gelap Ruins End dengan tangan kirinya dan berteriak, domain terikat es. Dia tidak pernah menyangka dinding es akan segera memblokir serangan Raja Iblis, bahkan menutup celah spasial untuk sesaat. Dia terkejut. Dia tidak pernah mengira dia bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Di satu sisi, dia tidak perlu lagi membagi perhatiannya untuk mendukung kultivasi Li Qingshan, dan di sisi lain, Li Qingshan dapat menggunakan kekuatan Ruins End dengan lebih mudah sekarang setelah dia berhasil menembus lapisan kelima kura-kura roh. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Li Qingshan melangkah maju dan melancarkan pukulan. Kekuatan getaran menyebar dengan suara siulan, menghancurkan ruang di sekitarnya. Dia melirik tinjunya dan tersenyum. Benar saja, itu cukup efektif. Meskipun transformasi iblis sapi tidak mengalami peningkatan sama sekali, berbagai transformasi dari 9 transformasi iblis dan ilahi selalu saling memengaruhi. Beralih dari lapisan keempat ke lapisan kelima untuk transformasi penyuruh merupakan peningkatan yang sangat besar. Kontrolnya atas kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Suara guntur terdengar di udara, dipenuhi dengan martabat tertinggi dan mengguncang pikiran. Sebagai hukum absolut yang mengukur tingkat kultivasi seorang kultivator, bahkan hancurnya ruang tidak mampu menghentikan turunnya kesengsaraan surgawi. Senyuman Li Qingshan menghilang. Dia telah mengambil langkah penting ini. Apa yang terjadi selanjutnya adalah tantangan sebenarnya. Tunggu aku, kata Li Qingshan sebelum menyelam ke dalam lapangan Asura lagi. Rasa keintiman dan ketenangan terpancar dari hatinya, membuat Gong Yuan merasa hampa. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata lembut, baiklah. Pada saat yang sama, dalam kultus racun segudang, N kecil berdiri di tumpukan puing-puing. Manik-manik doa tengkorak berubah menjadi tengkorak saat berterbangan di sekitarnya, dengan halaman-halaman kitab suci emas mengelilinginya. Di antara mereka, dia masih memiliki penampilan aneh yang setengah cantik dan setengah tulang putih. Dia berdiri dengan satu tangan menekan pedang pembunuh Buddha sementara tangan lainnya menunjuk ke langit dengan penguasa disiplin. Spanduk laut darah berdiri tegak di belakangnya, berkibar tertiup angin. Cahaya keemasan Buddha menyatu ke dalam kulitnya dan menyebar melalui daging dan darahnya, menutupi separuh tulang putihnya dalam sekejap mata. Dia telah berubah menjadi kecantikan yang memikat, dengan kepala menunduk dan mata penuh dengan kebajikan dan kesungguhan, mencegah siapapun menghujatnya. Namun, api sama di tulang putih menyala diam-diam di kedalaman matanya, tanpa emosi dan tanpa emosi. Mungkin itu adalah akibat dari tekadnya, atau mungkin bodhisattva tulang putih telah meninggalkan kemungkinan ini sejak awal. Qingshan, aku sudah melakukannya. Tunggu aku. Chapter 959. Secercah cahaya perak menembus langit, berhenti tepat di atas rawa besar. Raja Yue Selatan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Untaian Ki Iblis melayang ke udara, dan Dewa Iblis berdiri tegak. Dia terkejut. Formasi yang luar biasa. Formasi Iblis 12 benteng yang menakutkan berasal dari zaman yang sangat kuno. Formasi ini tersebar luas di wilayah Iblis. Raja Yue Selatan telah melihat banyak formasi seperti itu saat ia bertarung dan menekan gua-gua Iblis, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihat formasi yang begitu megah. Tidak heran kau ingin aku menyelamatkannya. Dengan formasi ini saja, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya di Provinsi Kabut selain aku? Namun, Raja orang liar terjebak di dalam, jadi dia mungkin sudah mati. Dia tidak perlu menyelamatkannya. Raja Yue Selatan kembali menatap pohon bonsai beringin di atas meja. Menurut ramalan, dia masih hidup. Tolong lewati formasi secepatnya. Raja pohon beringin mengayunkan dahannya dan berkata dengan tegas. Apa yang istimewa dari Li Qingshan ini sehingga dia menerima bantuan seperti itu darimu, kawan? Raja Yue Selatan menghela napas. Raja pohon beringin tidak mengatakan apapun lagi, tetapi kata, tolong, saja sudah lebih berharga daripada 1000 kata. Anak ini sama sekali tidak biasa. Dia seharusnya tidak mati di sini, dan keberadaan yang memasang jebakan seperti itu mungkin tidak ada di sini untuk mengambil nyawanya. Suara Raja Pohon beringin semakin dalam. Apa maksudmu? Aku curiga bahwa gua-gua iblis yang telah disapu dan Raja Iblis yang telah mati hanyalah umpan. Umpan. Raja Yue Selatan akhirnya waspada. Siapa yang akan terpancing dengan menggunakan Raja Iblis sebagai umpan?
Dan apa yang akan mereka jadikan umpan? Jika dia terancam dan jatuh ke dalam wilayah iblis, tidak lama lagi provinsi kabut akan menjadi tempat para iblis mengamuk. Kesembilan provinsi tersebut akan menjadi wilayah iblis lainnya, kata Raja Pohon Beringin. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, dia telah memperoleh pemahaman yang sangat mendalam tentang Li Qingshan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Raja Yue Selatan. Meskipun Raja Yue Selatan menjaga provinsi kabut dan memiliki otoritas besar, penglihatannya pasti terbatas pada sumur ini. Dia tidak dapat melihat rahasia pada Li Qingshan yang berasal dari luar sumur dan surga. Apa? Sepertinya aku telah meremehkannya. Petik 2. Raja Yue Selatan mengayunkan tangannya, dan Raja Naga Perak bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang. Kepala naga di depan kapal membuka mulutnya, dan titik cahaya perak menyatu, menjadi semakin terang. Itu seperti matahari keperakan, bahkan lebih terang dari matahari di langit. Kedua belas dewa iblis menoleh dan melihat ke atas. Tatapan mereka tampak memiliki substansi, menembus kehampaan dan mengandung pikiran jahat yang sangat dalam dan kacau. Raja Yue Selatan bergidik, dan wajahnya menjadi gelap sebelum kembali normal beberapa saat kemudian. Dia berkata, mengesankan. Dia sengaja memarkir Raja Naga Perak pada jarak yang aman. Menjadi ahli dalam bertahan adalah kelemahan dari hampir semua formasi. Selama dia menjaga jarak yang cukup, tidak akan ada bahaya apapun. Namun, formasi 12 iblis surgawi ini bisa menyerang dari jarak sejauh itu. Terlebih lagi, itu adalah serangan langsung terhadap jiwa. Jika bukan karena Raja Naga Perak yang memblokirnya, Xiao Chen mungkin menderita beberapa kerusakan. Menyerang. Raja Yue Selatan berkata dengan nada berwibawa. Raja Naga Perak menggigil, dan seberkas cahaya yang sangat cemerlang menembus sekelilingnya, melesat lurus menuju formasi 12 iblis surgawi yang menakutkan. Ini adalah meriam kepala naga yang dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan kuil. Meriam itu telah langsung menghancurkan separuh tubuh dewa iblis. Pada akhirnya, itu hanyalah ilusi, bukan dewa iblis yang sebenarnya. Namun, Raja Yue Selatan tidak mengendur sama sekali. Meskipun ia telah menghancurkan dewa iblis, masih ada 11 dewa iblis yang tersisa, dan bahkan dewa iblis yang telah diledakkan dengan cepat pulih. Fondasi dari formasi 12 iblis surgawi dari Ominous adalah 12 gua iblis. Mereka datang dari dunia lain, jadi sangat sulit bagi satu serangan untuk meruntuhkan seluruh formasi. Dengan menggunakan celah yang dibuat oleh meriam, Raja Yue Selatan mengintip ke dalam. Awalnya, dia ingin membuat celah sehingga dia bisa menjebak Li Qingshan dan Gong Yuan, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Bahkan tidak ada satupun Raja Iblis. Sudah terlambat, entah mereka sudah mati, atau mereka sudah melewati gua iblis dan memasuki wilayah iblis. Raja Yue Selatan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bisa menghancurkan formasi 12 iblis surgawi yang tidak menyenangkan selama dia terus menyerang, itu akan memakan cukup banyak waktu. Serangan Raja Naga Perak sangat kuat, tetapi harus dibayar mahal. Dia perlu mempertimbangkan apakah itu layak atau tidak. Dia masih hidup dan belum terjerumus ke wilayah iblis, kata Raja Pohon Beringin. Jika Li Qingshan mati, N kecil tidak akan pernah mengirim Rusin untuk meminta bala bantuan. Jika dia benar-benar jatuh ke dalam wilayah iblis, akan sangat sulit untuk menjadi dewa, dan itu tidak akan menjadi situasi yang mengerikan. Raja Yue Selatan tenggelam dalam pikirannya. Jika kaum iblis menggunakan formasi ini untuk membangun benteng dan mendapatkan pijakan, wabah iblis di Provinsi Kabut tidak akan pernah bisa diredakan lagi. Itu jelas bukan hasil yang kita inginkan, kata Raja Pohon Beringin. Apa yang dia maksudkan adalah meskipun itu bukan demi menyelamatkan Li Qingshan, dia tidak bisa menyerah untuk menghancurkan formasi demi bisnisnya sendiri. Mata Raja Yue Selatan berbinar. Dia tersenyum. Terserah, terserah. Aku akan bangkrut kali ini. Aku akan mengumpulkan orang-orang untuk menghancurkan formasi sekarang. Tolong bantu aku juga. Jika Li Qingshan masih hidup, aku pasti akan menyelamatkannya. Raja Pohon Beringin selalu menolak untuk membantunya dalam menekan wabah iblis. Kali ini, dia akhirnya mengalah, jadi dia merasa agak berterima kasih kepada Li Qingshan. Baiklah, demi melindungi kepentingan para daemon, Raja Pohon Beringin awalnya tidak ingin terlibat terlalu dini, tetapi dia tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap Li Qingshan. Selain itu, dia punya firasat bahwa jika Raja orang-orang liar menjadi Raja Iblis, mereka pasti sudah kalah setengah pertempuran bahkan sebelum pertempuran itu resmi dimulai. Jika Little N terus mengikuti jejaknya, mereka akan berada pada posisi yang lebih tidak menguntungkan, jadi dia tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap hal ini. Singkatnya, mereka menyelesaikan negosiasi yang akan memengaruhi seluruh situasi Provinsi Mist. Kedua raja yang berdiri di puncak Provinsi Mist mulai mengeluarkan perintah pada saat yang sama. Di kota-kota bawah tanah yang suram, di puncak-puncak yang megah, dan di hutan yang luas, Raja Daemon dan para kultivator hebat mendengarkan panggilan tersebut. Qingshan, kamu harus bertahan lebih lama lagi, pikir Raja Pohon Beringin. Li Qingshan kembali ke bentuk aslinya, berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi, menatap ke langit. Pusaran berwarna merah darah di lapangan Asura telah menjadi awan kesengsaraan yang gelap gulita. Guntur bergemuruh di dalam, seperti roda dewa yang mengendarai kereta. Dia kadang-kadang melewati tanah berwarna merah darah dan melihat seorang pemberontak. Dia tidak hanya menolak untuk berlutut dan menerima nasibnya, tetapi dia bahkan mencoba untuk menentang surga, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang dengan cambuknya. Ledakan, petir yang membakar itu menyambar punggung Li Qingshan. Ada sedikit warna ungu terang di dalamnya, seperti kawat baja yang diremas dengan cambuk. Petir itu langsung membelah dagingnya, memperlihatkan tulang-tulang harimau yang bersinar dengan kilau metalik. Mengaum, Li Qingshan berdiri tegak seperti gunung, tidak bergerak sedikit pun. Ia merentangkan kedua lengannya, dan rambut merahnya berkibar-kibar saat ia meraung ke langit.
Langit yang gelap gulita segera berubah menjadi genangan petir yang dahsyat. Ribuan sambaran petir bersilangan seperti naga dan ular yang menari liar. Sebelum dia benar-benar tertelan, dia merasakan sesuatu dan menatap ke kejauhan. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar Little N. Tasbih tengkorak pecah dengan keras, menghalangi sambaran petir kesengsaraan bagi Little N. Sebagai harta karun misterius yang dapat menyelamatkan nyawa, pikirannya juga bergetar, tetapi dia tidak dapat meliriknya sedikitpun. Dia mendorong jalur pedangnya hingga batasnya, dan pedang pembunuh Buddha memotong beberapa sambaran petir kesengsaraan. Spanduk laut darah di belakangnya telah meredup, tertutup bekas hangus. Spanduk itu tidak lagi mampu menghasilkan sungai darah atau menelan sambaran petir lainnya. Tubuh emasnya telah hancur, memperlihatkan tulang putih bergerigi di balik kecantikannya yang luar biasa. Api samadhi dari tulang putih berkobar di matanya. Tidak peduli berapa banyak ancaman yang mengancam jiwa yang dia hadapi, dia tidak goyah sama sekali. Dia mendengarkan deru petir dalam diam saat dia mengayunkan pedangnya menembus genangan petir seperti hantu. Betapa memuaskannya, Li Qingshan berteriak, mengabaikan peringatan dari kecerdasan penyu roh dan gemerisik sayap burung phoenix. Dia membiarkan petir membersihkan tubuhnya. Kakinya tetap terkubur jauh di dalam tanah sepanjang waktu, dan matanya dipenuhi semangat juang. Siapa yang pernah mengatakan bahwa berperang melawan langit, berperang melawan bumi, dan berperang melawan manusia adalah kebahagiaan yang tiada habisnya? Ia mengesampingkan hidup dan matinya, dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kenikmatan pertempuran. Sungguh kesengsaraan petir yang luar biasa. Apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi yang ketiga? Yin King bersembunyi jauh di sudut lapangan Asura dan menyaksikannya dengan kaget. Dia pernah melihat komandan Asura mengalami kesengsaraan dan menjadi Raja Asura, namun skala kesengsaraan surgawi jauh lebih kecil dari ini. Bahkan dengan kemampuannya bersembunyi di luar angkasa, dia tidak berani menyentuh satupun sambaran petir. Meskipun Li Qingshan memiliki kekuatan yang jauh melampaui rekan-rekannya karena kultivasinya dalam 9 transformasi iblis dan ilahi, itu tidak berarti kesengsaraannya bisa semudah makan atau minum. Kesengsaraan surgawi adalah hakim yang paling ketat dan adil. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat pula kesengsaraan surgawi itu. Barang-barang lainnya sama saja. Meminjam setumpuk harta karun misterius, formasi, dan jimat yang kuat sebelum kesengsaraan tidak akan membuat kesengsaraan menjadi lebih aman. Semakin kuat harta karun misterius dan barang-barang lainnya yang digunakannya, semakin besar dan berat kesengsaraan surgawi itu. Jika dia tidak dapat melepaskan 120% kekuatan barang-barang ini, seperti pedang pemecah laut terhadap Ye Duanhai, maka dia mungkin tidak akan menggunakannya sama sekali. Ketika Little N mengalami kesengsaraan, dia menempatkan penggaris disiplin dan kitab suci yang dianugerahkan oleh biarawati ilahi dari Laut Selatan ke dalam cincin Sumeru miliknya. Dia hanya menggunakan harta karun misterius yang ditempa dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Tasbih tengkorak yang telah ditempanya dengan susah payah hancur berkeping-keping oleh petir, dan lautan darah di spanduk laut darah hampir mengering. Bahkan pedang pembunuh Buddha pun retak. Namun, harta karun misterius yang dapat mengikat kehidupan ini mengalami kesengsaraan bersamanya, bertahan dari penyempurnaan kesengsaraan petir saat mereka maju ke tingkat yang lebih tinggi dengan susah payah. Dengan dentang, taring harimau tiba-tiba terlepas dari sarungnya dan berubah menjadi pedang besar. Mencengkeram erat tangan Li Qingshan, dia mengayunkannya ke langit. Kumpulan petir bergejolak, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bilahnya, mengalir ke tubuh Li Qingshan melalui pembuluh darah dan meridian di atasnya. Saat itu, seluruh tulangnya terlihat jelas. Listrik menembus tulangnya, membuatnya gemetar. Bahkan jiwanya akan terkoyak. Kekuatan kesengsaraan surgawi telah mencapai batasnya. Dia tahu bahwa dia sudah berada di persimpangan hidup dan mati yang kritis. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan hancur dan jiwanya hancur. Dia menyeringai ganas dan menggertakkan giginya, menggunakan 4 kemampuan dan 4 transformasi iblis dan dewa pada saat yang sama. Ilusi iblis lembu, iblis harimau, kura-kura roh, dan burung phoenix muncul padanya satu persatu, entah diam atau meraung keras. Pada saat itu, kegigihan siluman lembu, semangat juang siluman harimau, kedalaman kura-kura roh, dan kesombongan burung phoenix semuanya berkumpul padanya, membentuk satu kesatuan. Bumi menanggung segalanya, ikut menanggung kerusakannya. Angin kencang bersiul dan menyapu, menimbulkan awan kesusahan di langit. Air hitamnya tak terduga, menilai setiap serangan. Nyala api menyala tanpa henti, menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya. Tanah berwarna merah darah di bawah kakinya mengkristal oleh petir kesengsaraan sebelum meledak berkeping-keping. Angin kencang mengangkatnya, dan ia menari-nari di udara. Di bawah cahaya petir, itu membentuk tontonan ilusi yang gemerlap, menyelimuti sosok pegunungan Li Qingshan. Rasanya seperti 1000 tahun telah berlalu. Guntur telah menghilang pada waktu tertentu, tetapi terus bergema. Pasir kristal melayang ke tanah, berubah menjadi gurun kristal. Chapter 960. Yin King terkejut. Dengan beberapa kilatan, dia tiba di padang pasir. Berdiri di atas gundukan pasir, di tengah padang pasir, ada sosok tinggi dan kurus berdiri di sana tanpa bergerak. Tangannya memegang pedang untuk menopang tubuhnya. Kepalanya yang tertunduk ditekan ke gagang pedang. Rambut merah keringnya berkibar tertiup angin, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia dipenuhi luka. Pada dasarnya tidak ada satupun bagian kulitnya yang tidak terluka, memperlihatkan tulang tebal yang bersinar dengan kilau logam. Dia tampak begitu lemah dan tak bernyawa. Apakah dia berhasil? Yin King tidak yakin. Dia melambat dan tiba di sampingnya dengan hati-hati. Dia mengulurkan tangannya, ingin menyentuhnya, tapi dia menariknya kembali dengan ragu-ragu. Dia khawatir sentuhan sekecil apapun akan menyebabkan dia roboh menjadi debu. Angin bertiup kencang, menerbangkan gumpalan pasir kristal. Rambut merah tua yang kering dan berantakan itu berkibar tertiup angin. Tiba-tiba, setitik cahaya merah menyala. Itu adalah mata merah tua.
Seperti batu rubi yang indah, menatap Yin King di sampingnya. Tatapannya begitu tenang, tanpa emosi sedikit pun. Namun, Yin King merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Jantungnya bergetar seperti disambar petir. Dia tampak tertegun, tidak bisa bergerak. Melihat bahwa itu dia, mata merah itu berkedip dan menjadi ramah. Yin King tampaknya terbangun dari mimpi buruk, tetapi dia secara naluriah mundur selangkah. Dia bertanya dengan nada menyelidik, Raja. Bukan karena dia tidak bisa mengenali Li Qingshan. Sebaliknya, perubahan yang terjadi padanya membuatnya terlalu terkejut. Di masa lalu, dia sangat kuat, jauh lebih kuat daripada komandan Asura biasa. Dia akan memancarkan aura yang mengejutkan dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak memiliki aura yang menakjubkan seperti ini. Bahkan beberapa raja Asura yang pernah dilihatnya tidak memilikinya. Aura kuatnya telah ditarik dan dicairkan. Tidak ada lagi tekanan langsung. Sebaliknya, tekanan itu menjadi semakin berat. Namun auranya saat ini sedang pulih. Seperti padang rumput yang terbakar, kini tumbuh tunas-tunas baru. Tunas-tunas itu sangat lemah, tetapi melambangkan kehidupan baru. Salam, Baginda. Yin King berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya. Aku masih hidup, Li Qingshan berkata dengan suara serak. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga pada Yin King. Kekuatan dari 3 kesengsaraan surgawi jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Peringatan dari kura-kura roh itu seakan berkata, berhentilah meronta, kau sudah mati. Lagi pula, setelah melalui 3 bulan pertempuran terus-menerus, ini jelas bukan kondisi terbaiknya. Dipaksa untuk langsung menjalani kesengsaraan sebenarnya sangat sulit dan bahkan berbahaya. Namun, pada akhirnya, dia berhasil melewatinya. Ya, Yin King mengangguk dengan berat. Sangat bagus. Tawa hangat datang dari rambut merah yang berantakan. Tawa itu semakin keras, disertai dengungan logam. Angin menari dan melayang di padang pasir. Dengan dentang, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke langit. Langkah kakinya terhuyung-huyung, tetapi baru saja dia berdiri teguh. Dia bergumam, di atas 9 langit, aku selangkah lebih dekat. Pusaran berwarna darah itu berputar seperti mata, menatapnya. Jauh di dalam gua setan. Ini adalah Asura Arena. Mengapa, Gong Yuan, apakah Li Qingshan meninggalkanmu dan melarikan diri? Raja dukun pemakan tulang merebut medan Asura. Dia menatap tajam ke arah Gong Yuan. Dia tidak pernah menyangka semua usahanya akan berakhir sia-sia. Sebagai seorang raja, dia berpengetahuan luas. Medan Asura memiliki keberadaan yang mirip dengan gua iblis yang mengarah ke alam Asura. Sekarang setelah ruang yang hancur itu pulih, Li Qingshan pasti sudah melarikan diri ke sana. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mustahil bagi mereka untuk memburunya di alam Asura, atau akan mengerikan jika mereka terseret ke dalam pertempuran darah abadi. Gong Yuan diikat oleh semak berduri hitam. Gaun sutranya yang indah berlumuran darah. Dia merentangkan lengan rampingnya seperti kupu-kupu yang jatuh ke jaring laba-laba, memiliki kecantikan yang tragis. Bahkan matanya yang biru tua berusaha keras untuk fokus padanya. Suara Raja Dukun Pemakan Tulang terdengar dari tempat yang sangat jauh. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan bibir dan lidahnya, sambil berkata dengan lembut, jangan khawatir, dia akan kembali. Justru karena dia mempercayai hal ini maka dia tidak memilih untuk mati bersamanya. Sebaliknya, dia membantunya menangkis mereka lebih lama, berharap dia bisa menjalani kesengsaraan surgawi dengan aman. Namun, menghadapi 7 Raja Iblis juga berarti kehilangan pilihan ini selamanya. Itu akan menjadi nasib yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Selain semak berduri di sekitarnya, sebuah eksistensi berwarna ungu hitam yang menyerupai otak melayang di atas kepalanya. Ada wajah manusia yang mengerikan dan bengkok di atasnya, yang merupakan wujud iblis dari Raja Otak Meditatif. Dia terus-menerus melepaskan kekuatannya dan memengaruhi pikirannya. Beberapa Raja Iblis berputar di sekelilingnya, siap untuk melepaskan berbagai teknik mereka. Itu sudah cukup untuk membuatnya memohon kematian. Bodoh, kau telah ditipu. Dia menipumu agar datang dari Laut Selatan untuk terlibat dalam kekacauan ini, dan kemudian dia menipumu agar tinggal di sini dan mati untuknya. Bodoh sekali. Raja Dukun Pemakan Tulang gagal menyelesaikan misi Qiongqi, yang membuatnya dipenuhi rasa kesal dan takut. Dia sangat pemarah. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya dengan paksa untuk menghancurkan dan menyempurnakan lapangan Asura. Menghadapi situasi mengerikan seperti ini, siapapun akan memilih melarikan diri. Bahkan jika mereka membukanya, itu sudah terlambat. Tatapan mata Raja Iblis lain di sekitarnya agak menyombongkan diri. Dia telah membayar harga seperti itu, tetapi dia tetap gagal. Tidak ada satupun Dewa Iblis yang dikenal memiliki temperamen yang baik. Kamu salah, kata Gong Yuan lembut. Aku salah. Oh, sepertinya aku ingat sekarang. Adik perempuanmu itu memang idiot. Para pelahap api menipunya agar datang ke gunung api meleleh untuk dibakar di tiang pancang. Kalian memang sepasang saudara perempuan yang baik. Kalian bahkan sama bodohnya. Namun, saya tidak suka bermain api. Saya hanya suka makan daging. Bangsa duyung itu lesat. Saya selalu sangat menyukainya, tetapi saya belum pernah mencicipi ratu bangsa merfok. Raja Dukun Pemakan Tulang menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya. Ia tersenyum kejam. Kau akan hidup sangat, sangat lama. Aku akan mengukir dagingmu sepotong demi sepotong dan menikmatinya perlahan. Bagaimana? Itu akan menjadi pasangan yang sempurna untuk kematian adik perempuanmu. Kalau begitu tahukah kamu apa yang terjadi dengan gunung api meleleh? Gong Yuan merasa nyaman di dalam. Pria itu sangat mengerikan, tapi dia tidak menyesal meninggalkan Laut Selatan dan menemaninya melewati bahaya. Dia juga tidak membencinya karena menempatkannya dalam kesulitan. Tiba-tiba, dia mengerti perasaan adik perempuannya saat itu, dan dia tidak bisa menahan senyum. Mereka masih berharap. Beraninya kau, Raja Dukun Pemakan Tulang menjadi semakin marah.
Dia akan kembali. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin di masa depan. Dia akan menemukanmu satu persatu dan membalas dendam hari ini. Mata Gong Yuan tiba-tiba menyipit, menatap Raja Dukun Pemakan Tulang di depannya dengan dingin, tapi dia tersenyum dalam hati. Orang ini benar-benar tahu cara menyimpan dendam. Aku akan memakan lidahmu dulu. Raja Dukun Pemakan Tulang menggigil dalam hati dan menjadi semakin marah. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya yang menganga dan memamerkan gigi-giginya yang tajam, menggigit Gong Yuan. Gong Yuan memejamkan matanya. Udara busuk menyerbu wajahnya, tetapi dia mendengar raungan Raja Dukun Pemakan Tulang. Pedang berwarna merah darah itu melesat keluar dari Asura Field, menusuk kepala Bon Iting Saman King dari bawah. Dengan sekali putaran, kepala itu hancur berkeping-keping, dan raungan itu pun berhenti. Li Qingshan merangkak keluar dari medan Asura dan berkata dengan agak lelah, bibir wanita ini milikku. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.